Ya, selamat pagi, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu liburnya, karena hari ini kebetulan libur, dirasa menjadi waktu yang cukup efektif untuk kita berkoordinasi lintas tim gitu ya. Saya di sini akan banyak membahas tentang pelaksanaan perkuliahan dan juga perkembangan dari aktivitas hibah. Nah, saya mulai dari informasi pertama. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka LMS Kolabornya terlebih dahulu. Kemudian di bagian My Course atau di simbol buku, Bapak Ibu bisa cek ada course namanya Teaching and Learning, bisa dibuka. Kemudian ada course namanya Hibah MKWK 2024, itu juga bisa dibuka. Mohon konfirmasinya apakah Bapak Ibu sudah bisa membuka course masing-masingnya, baik itu Teaching and Learning maupun Hibah MKWK. Oke. Nah, di course Teaching and Learning, ini adalah course yang diberikan aksesnya ke seluruh dosen yang mengampu di UPJ, baik itu dosen internal maupun dosen eksternal. Isi daripada course ini adalah semua informasi yang kita gunakan sebagai referensi di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang dosen, baik itu dalam hal pengajaran maupun pembelajaran. UPJ sejak unit pengajaran dan pembelajaran itu ada di dalam struktur organisasi, sudah menyelenggarakan dua kegiatan pelatihan dosen Bapak Ibu secara keseluruhan. Yang pertama, kegiatan di bulan Januari tahun 2024, itu menyertakan seluruh dosen, baik itu dosen LSE maupun dosen internal UPJ. Nah, agenda pelatihan pertama itu adalah pedagogi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang dosen. Pedagogi yang dilatih pada bulan Januari itu adalah pemahaman kita tentang andragogi, bahwa yang kita didik saat ini adalah peserta yang usianya sudah remaja bahkan dewasa. Artinya seluruh peserta itu sudah memahami apa maksud dari pembelajaran, apa yang menjadi target dari pembelajaran. Nah, karena pembelajaran ini sudah harus sesuai dengan target, sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Dikti nomor 53 tahun 2023, bahwa setiap pembelajaran itu harus didefinisikan target pembelajarannya. Nah, target pembelajarannya ini juga merupakan bagian dari profil lulusan yang akan dievaluasi setiap tahun. Kalau kita kenal, itu konsepnya adalah outcome based education gitu. Nah, kemudian di dalam Permendikbud 53 juga kita diminta bahwa proses pembelajaran di UPJ itu berlangsung tidak hanya secara tatap muka, tapi juga bisa terselenggara di luar kelas, baik itu mandiri online maupun mandiri yang terstruktur. Kalau mandiri online berarti proses pembelajaran terjadi di satu media fasilitas yang dikenal dengan MOOCs gitu ya, Massive Online Open Access untuk resource-nya, atau mandiri terstruktur dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM gitu ya. Itu adalah memang regulasi yang berjalan di Indonesia saat ini. Nah, kemudian di bulan Agustus kami kembali lagi melaksanakan pelatihan pelatihan dosen yang mengarah kepada inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini yang ditekankan ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa model pembelajaran itu kita selaraskan dengan indikator kinerja utama Bapak Ibu atau IKU gitu ya, IKU perguruan tinggi. Nah, di dalam IKU 7, kalau MBKM kan itu pengalaman mahasiswa mendapatkan pembelajaran di luar kelas, itu IKU 2 ya. Kalau IKU 7 artinya bagaimana proses pembelajaran itu juga menerapkan beberapa model. Model yang diharapkan di sini adalah case method, bahwa kita membawa real case dari lingkungan di sekitar kita, baik yang bisa kita ukur di masyarakat maupun dari industri atau dunia usaha, dibawa ke kelas untuk didiskusikan. Atau model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran berbasis project. Artinya, mahasiswa itu dihadapkan kepada proses pembelajaran yang sifatnya kolaborasi. Nah, kebetulan kita mengusulkan program pengembangan model pembelajaran berbasis project ini pada Hibah Belmawa tahun 2024, dan kita mendapatkan kesempatan itu. Nah, oleh karenanya, Hibah Belmawa ini menjadi acuan kita untuk bisa menjalankan ikut tujuh tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini selaras dengan regulasi, selaras dengan apa yang harus dikembangkan oleh UPJ dalam proses pembelajaran, dan kita mendapatkan fasilitas pendanaan. Nah, untuk fasilitas pendanaan,
itu difokuskan hanya untuk namanya MKU kalau dulu ya, mata kuliah umum. Kalau sekarang namanya adalah MKWK, mata kuliah wajib kurikulum. Ada 4 mata kuliah yang sifatnya titipan dari negara yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Ada agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Nah, semua regulasi pemerintah, Bapak Ibu, materi-materi pelatihan itu ada di course-nya Teaching Learning. Regulasi pemerintah sudah kami lengkapi di sini. Kenapa kami pakai kolabor? Karena kami ingin memiliki satu portal yang semua dosen itu bisa mengakses dengan mudah. Kalau dititipkan di email seperti yang kami lakukan pada semester genap atau dititipkan di OneDrive juga bertumpuk-tumpuk informasi yang kita miliki gitu ya, karena masifnya komunikasi kita, koordinasi kita sehingga membuat tidak efektif gitu. Nah, sehingga kami memutuskan ya udah kita pakai LMS Kolabor ini sebagai media untuk kita sharing berbagai informasi maupun data. Nah, di regulasi pemerintah ini sudah dilengkapi, kita dihimbau kembali apa sih dosen itu, apa sih perannya dosen itu gitu ya. Kemudian apa tujuan pendidikan tinggi itu ada di undang-undang semua. Ini menjadi rujukan kita juga ketika menyusun kurikulum. Kemudian kenapa setiap proses pembelajaran itu harus melihat atau mengacu kepada jenjang kualifikasi gitu ya. Kemudian apa saja yang tertuang dalam Permendikbudristek, ada IKU juga di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian ini ada panduan kurikulum, kemudian ada panduan MBKM, termasuk panduan untuk pengukuran beban kinerja dosen. Kemudian yang terakhir ini yang baru rilis Bapak Ibu tahun 2024 adalah teknis untuk pengembangan profesi dan karir dosen. Jadi semua regulasi pemerintah yang berkaitan dengan bidang kita, profesi kita sebagai dosen, ini sudah kami tayangkan di Kolabor. Kemudian, untuk menyikapi daripada seluruh regulasi ini, Bapak Ibu bisa lihat di dokumen UPJ, dia ada kurikulum. Jadi kurikulum yang kita gunakan saat ini ada dua Bapak Ibu, kurikulum 2019 dan kurikulum 2023. Nah, namun untuk Bapak Ibu semua, karena kita senantiasa bertemu dengan mahasiswa baru, sehingga kurikulum yang kita jadikan acuan untuk MKWK ini adalah kurikulum 2023. Jadi kalau di sini saya buka kurikulumnya, di sini ada kurikulum 2019, ada kurikulum 2015 kalau mau lihat-lihat perjalanan kurikulumnya PJ, bahkan ada kurikulum 2023. Nah, untuk MKWK sendiri atau MKU ada di dalam kurikulum 2023, baik itu yang di Fakultas Humaniora dan Bisnis maupun Teknologi dan Desain. Ini sama, isinya sama gitu ya kedudukannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Semua CPL, CPMK, dan sub CPMK tertuang di kurikulum. Kemudian untuk merencanakan proses pembelajaran, ini juga ada RPS RTM untuk template-nya. Nah, yang paling utama ingin saya sampaikan adalah ini Bapak Ibu. Standar mutu pertama yang sudah dikemas oleh UPJ, yang sudah dilegalkan, itu adalah standar mutu untuk proses pembelajaran. Jadi kalau dilihat standar pendidikan tinggi itu kan ada tiga ya, standar pendidikan, standar penelitian, dan juga standar pengabdian pada masyarakat. Di bawah standar pendidikan itu ada standar masukan, standar proses, dan juga standar luaran gitu. Nah, di standar proses itu ada standar untuk perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih seksama. Sifatnya di sini saya hanya share informasi saja. Pada POB perencanaan bahwa dalam proses pembelajaran itu ada namanya kita merencanakan, ada melaksanakan, ada penilaian gitu ya. Di dalam perencanaan ini banyak membahas bagaimana caranya kita menyusun sebuah dokumen rencana pembelajaran semester. Itulah nanti yang akan menghasilkan dokumen RPS termasuk juga RKM. Kemudian untuk POB pelaksanaan, ini akan banyak bercerita bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran di UPJ itu berlangsung. Saat ini Bapak Ibu ada 3 model kelas yang diselenggarakan oleh UPJ. Kedepannya mungkin nanti akan ada 4 model kelas. Apa saja? Yang pertama ada reguler Bapak Ibu. Kalau reguler seperti kelas yang biasanya Bapak Ibu ampu ya. Kemudian ada yang namanya reguler plus. Perbedaannya apa? Kalau reguler saja, itu pertemuan pembelajaran, pengajaran pembelajarannya itu terselenggara full kontennya dari dosen. Atau mungkin ada pengayaan konten dari materi dosen yang sifatnya dikembangkan dari YouTube, atau mungkin dari ChatGPT, atau mungkin dari sumber lainnya gitu ya. Dan proses perkuliahannya terjadi secara tatap muka selama mereka mengikuti studi di UPJ. Ada lagi namanya regular plus. Kalau regular plus, ini dia sudah kombinasi Bapak Ibu. Jadi dia sudah selama dia studi di UPJ, itu 60%-nya dari distribusi kurikulum mata kuliah itu diselenggarakan secara tatap muka. 40%-nya itu diselenggarakan secara online. Mirip seperti blended learning-nya kalau Bapak Ibu punya pengalaman ngajar blended learning di hari Sabtu dan online gitu ya. Cuma bedanya kalau di regular plus, hari untuk dia offline atau tatap muka itu sama dengan kelas reguler biasa.
tapi tidak semua mata kuliah di dalam semesternya. Jadi 60% dari masa studinya, semester 1 sampai semester 8, itu 60%-nya diselenggarakan secara tatap muka, Senin sampai dengan Jumat. Sementara untuk yang online-nya itu kita menggunakan basis dari Coursera, Bapak Ibu. Nah, itu namanya regular class. Tapi untuk yang angkatan 2024 ini belum ada regular class ya. Kemudian ada kelas yang ketiga namanya blended plus, Bapak Ibu. Nah, kalau blended plus ini yang disasar target pasarnya adalah karyawan gitu. Karena untuk porsinya sama, 60%-nya offline, 40%-nya adalah online. Cuma 60% offline-nya itu tidak terselenggara di hari Senin sampai Jumat di jam kerja ya, jam 7.30 sampai 18.00 tidak, tapi dia berlangsung di malam hari karena targetnya adalah kelas karyawan. Jadi blended plus itu untuk offline-nya ada di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Itu sesi kelima kalau kami bilang, yaitu pukul 18.30 hingga pukul 21.00. Nah, 40% online-nya itu disupport oleh Coursera, belajar mandiri gitu ya. Kemudian ada kelas yang keempat, ini adalah kelas blended learning. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya pengalaman mengajar blended di hari Sabtu. 60-40 juga porsinya, cuma bedanya kalau offline-nya hanya terselenggara di hari Sabtu tok. Sementara online-nya itu menggunakan LMS dari Pintar. Jadi itu adalah model kelas yang diselenggarakan UPJ. Itu juga merupakan salah satu bentuk adaptasi, Bapak Ibu. Adaptasi untuk kita bisa mengakomodir semua kebutuhan pendidikan dari masyarakat, baik itu lulusan SMP maupun mereka yang karyawan. Nah, di dalam POB pelaksanaan proses pembelajaran ini juga, itu prosesnya ada tiga model. Ada yang namanya online course. Kalau online course berarti seluruh pertemuan di semester itu terselenggara secara online, tidak ada tatap muka sama sekali. Kemudian ada yang namanya kelas offline. Kelas offline, temuannya dari 14 pertemuan, 12-nya itu terjadi di kelas, Bapak Ibu. Dua pertemuannya karena kita mengakomodir bahwa kelas tidak hanya terselenggara di satu tempat gitu ya, sesuai dengan regulasi Permendikbud, maka dari kelas offline itu pertemuan minggu keempat dan pertemuan minggu ke-12 itu biasanya diisi secara online. Nah, ketika online itu adalah sesi di mana mahasiswa mampu mengembangkan eh, apa ya, kemampuannya untuk berkolaborasi dan mengembangkan kemampuannya untuk mengikuti pembelajaran secara mandiri tanpa adanya supervisi dari dosen. Jadi memang benar-benar mendengarkan arahan dan menyelesaikan setiap aktivitas pembelajarannya melalui LMS. Jadi LMS itu atau MOOC itu sudah memang wajib dimiliki oleh perguruan tinggi, itu juga tertuang dalam Permendikbud 53 ya Bapak Ibu ya, bahwa itu sebagai fasilitas pembelajaran yang merekam semua aktivitas pembelajaran. Dan pengalaman saya pribadi ketika mengikuti proses akreditasi tahun 2022, kami sudah menggunakan model akreditasi yang baru 9 standar itu yang dikatakan potret pembelajaran memang harus bisa ditayangkan ke sisi asesor. Jadi asesor harus melihat mana konten ajar yang disampaikan kepada mahasiswa, apa saja bentuk aktivitas ajarnya yang disampaikan kepada mahasiswa, dan bagaimana hasil evaluasi. Jadi kalau ini adalah course-nya Bahasa Indonesia gitu ya, ini harus kami buktikan ke depan asesor bahwa setiap konten itu memang sudah tersedia secara terstruktur. Dan konten ini harus inline dengan RPS yang sudah kami susun. Jadi waktu itu di bulan Desember 2022, tanggal 7 Desember tepatnya, ketika saya diminta untuk menjelaskan proses pembelajaran ini adalah standar 6 ya Bapak Ibu kalau di akreditasi. Ini harus harus kami tayangkan gitu, membuktikan bahwa kalau dulu kan di standar 7 sifatnya hanya bukti doang ya Bapak Ibu. Mana RPS-nya? Oh ini RPS-nya. Nah, pada standar 9, itu pengalaman saya, itu harus saya buktikan RPS saya ini memang benar-benar saya jalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi tidak hanya sekedar bukti yang kita karang gitu ya. Selama ini kan istilah akreditasi borang itu kan bohong, bohong dan curang gitu ya. Jadi semuanya bisa dikarang dalam dalam waktu yang singkat gitu. Yang penting buktinya ada, itu sudah bisa penilaian. Tidak seperti itu untuk akreditasi 9 standar, di mana kami yang diakses oleh LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, kebetulan asosiasi saya dari informatika adalah LAM Infocom gitu ya. Itu benar-benar dievaluasi bahwa bukti pembelajaran ini harus bisa saya tayangkan ke depan asesor dan setiap aktivitas pembelajaran di setiap pertemuannya ini benar-benar inline dengan apa yang sudah direncanakan di sini. Jadi kalau misalkan katakanlah, oh sorry ini adalah RPS agama gitu ya, kemudian ada ini RPS agama, ini adalah kolabornya saya. Apakah materi pertama itu benar-benar terrealisasi di kolabor apa tidak? Jadi inilah kenapa sejak semester genap kemarin tuh kami benar-benar melakukan monitoring terhadap kesesuaian ini, karena ini bagian daripada standar mutu yang didefinisikan oleh pemerintah, di mana eh, standar mutu atau SNDT itu kan adalah standar minimum ya yang harus di yang harus direalisasikan gitu.
Nah, kemudian nanti bagaimana cara mengukur bahwa materi ini sudah dibaca oleh mahasiswa. Oleh karena itulah kami kemarin mencari cara bagaimana caranya konten ini tuh bisa dikembangkan secara inovasi sehingga konten itu bisa memberikan informasi bahwa oh ya, materi tentang perkembangan agama di Cina ini benar-benar diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswa paham bagaimana mereka bisa menjelaskan terkait perkembangan agama di Cina. Nanti itu saya akan jelaskan di topik saya. Jadi di apa namanya di pembelajaran kita kemarin di pelatihan dosen itu kita mencari cara ada tidak cara untuk kita mengembangkan konten pengajaran kita ini yang tadinya mungkin basisnya teks sulit untuk kita evaluasi karena evaluasi kita masih terkunci, oh evaluasi itu nanti saja di pertemuan ke-8 atau pertemuan 16 gitu ya. Padahal kalau esensinya OBE, evaluasi itu bisa dilaksanakan kapan saja, sesuai dengan target pembelajarannya kita gitu ya. Jadi itu memang harus bisa dibuktikan. Nah, ini tertuang semuanya di dalam POB pelaksanaan. Dan untuk penilaian juga menggambarkan bagaimana proses evaluasi asesmen itu dilakukan. Apa saja komponen-komponen penilaian yang harus kita rumuskan, berapa besarnya bobot, bagaimana mengukur ketercapaian CPL dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini semua itu tertuang di dalam formulir rencana. Kalau di sini kan ada indikator atau komponen penilaian, ini indikatornya sudah kami sesuaikan dengan IKU 7. Jadi kita sudah inline dengan regulasi pemerintah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut gitu ya tentang POB proses pembelajaran ini. Kemudian eh, di pelatihan dosen, Bapak Ibu bisa lihat juga ini ada materi apa sih yang kami pelajari kemarin gitu ya. Sengaja untuk yang sesi bulan Agustus pelatihan jilid 2 ini kami memisahkan antara dosen LSE dengan dosen internal karena dosen LSE sudah ada pendanaan gitu ya lewat hibah MKWK. Oleh karenanya kemarin tanggal 14 itu kami menyelenggarakan pelatihan yang mirip dengan pelatihan yang dilaksanakan pada saat bulan Agustus, di mana dosen diberikan pedagogi, edukasi terkait bagaimana mengembangkan konten pembelajaran yang inovatif. Nah, kami menggunakan konsep video basisnya gamifikasi. Kenapa video? Karena untuk generasi saat ini lebih menyukai visualisasi grafis, animasi dibandingkan dengan teks untuk mereka bisa mengikuti pembelajaran gitu. Nah, oleh karena tanggal 14 kemarin kami melakukan khusus untuk dosen LSE itu mengikuti pelatihan untuk pengembangan modul ajar. Kenapa hanya agama dan bahasa Indonesia saja? Karena memang di semester ini yang running adalah agama dan bahasa Indonesia. Mungkin di next akan ada tim Pancasila, mungkin kami sertakan juga mungkin nanti dengan tim bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita lakukan bertahap. Nah, ini semua di course teaching learning sekali lagi, Bapak Ibu tinggal buka ini semua informasi, regulasi, dokumen mutu tertuang di sini Bapak Ibu. Jika nanti ada waktu luang, ingin mengintip-intip, silakan. Jadi kalau ada pertanyaan terkait panduan untuk pelaksanaan pengajaran pembelajaran, semuanya informasinya ada di sini. Nah, course yang kedua adalah course hibahnya kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan, sejalan dengan regulasi pemerintah, kita juga coba mengusulkan pendanaan tambahan. Alhamdulillahnya kita diberikan rezeki, kita mendapatkan pendanaan untuk mengelola mata kuliah kita gitu ya. Semua di sini juga semua materi BIMTEK itu sudah saya unggah. Contoh luaran yang akan kita targetkan juga sudah ada, dokumen mutunya juga sudah ada. Cuman saya tadi melihat dokumen mutu untuk RPS RTM-nya itu belum lengkap ditandatangani ya. Nanti ini mungkin hari Selasa besok mohon bantuan Mas Hendra untuk memfinalkan tanda tangan dan sekaligus menyesuaikan komponen penilaian. Jadi kalau saya lihat ini adalah komponen penilaian untuk agama. Kalau saya lihat di MyUPJ ini komponen penilaiannya belum sama dengan yang tertuang di RPS. Nah, nanti ini mohon bantuan Mas Hendra untuk yang pertama berkoordinasi lagi dengan tim bahwa eh, RPS ini memang sudah final, kemudian nanti segera akan kita legalkan gitu ya. Jadi nanti di sini ada tanda tangannya sudah lengkap karena dokumen ini menjadi dokumen mutu yang akan kita submit juga. Eh, saya dalam tahap penyusunan laporan kemajuan untuk hibah ini Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan tentang hibah ini ya. Yang pertama kita legalkan dulu RPS-nya, tapi nanti Mas Hendra akan koordinasi lagi dengan koordinator dalam hal ini adalah Ibu Eva, memastikan ini RPS-nya sudah clear, sudah final. Kemudian tahap yang kedua adalah memastikan komponen nilai ini sesuai dengan komponen penilaian yang ada di MyUPJ. Nah, di sini saya masih melihat belum sesuai gitu ya. Memastikan seluruh kelasnya sama. Jadi Bapak Ibu, karena mata kuliah umum atau MKWK ini adalah mata kuliah dengan konsep kelas paralel yang jumlahnya banyak, memang untuk angkatan 2024 kita
tidak sebanyak jumlah kelas di angkatan 2023 ya Bapak Ibu. Intake kita di 2023 kurang lebih di angka 850, sehingga kalau kita bagi rasio per kelas 45, kita running kemarin di 21 kelas. Namun untuk di angkatan 2024 ini kita mengalami penurunan akibat persaingan juga, sehingga intake kita itu hanya di angka 480-an. Nah, 480 itu kalau kita bagi di dalam rasio 45 itu kita hanya running di 10 kelas saja. Jadi 10 kelas atau seluruh kelas dari daripada NKU ini hanya memiliki satu model RPS karena harus seragam. Kemudian untuk RPS-nya pasti mengacu kepada CPL yang sama, CPMK yang sama, dan juga sub CPMK yang sama. Begitu juga dengan komponen penilaian. Jadi ini menjadi referensi untuk pelaksanaan 10 kelas agama maupun 10 kelas bahasa Indonesia. Nah, di kelas agama sudah disepakati ada 4 komponen nilai yang kita gunakan, ada kuis, ada tugas, ada partisipatif, dan juga ada project. Nah, komponen ini harusnya sama dengan yang ada di MyOPJ. Termasuk juga komponen ini juga harusnya sama dengan yang ada di RTM. Nah, kalau di RTM ini kalau bentuknya di sini ada kuis gitu ya. Kuis nanti yang mereka akan mungkin ada presentasinya juga. Kemudian di sini, nah partisipasinya di sini ada bentuk tugas, kuis, keaktifan mahasiswa bobotnya 30%. Ini tidak sama lagi dengan yang ada di RPS. Nanti Mas Hendra akan membantu mengkoordinasikan finalisasi daripada RPS dan RTM. Kita usahakan bahwa apa yang direncanakan dan apa yang dirancang sebagai tugasnya mahasiswa itu harus sama. Tugas yang kedua ini bentuknya adalah, di sini ada UTS dan tugas terstruktur. Sementara di RPS kita tidak ada ujian tertulis untuk model asesmennya. Jadi ini maksudnya untuk kita bisa mengukur apakah mahasiswa kita itu mampu menginternalisasi takwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mengevaluasi pengetahuan. Jadi kuis, tugas, ujian tertulis itu adalah bentuk evaluasi untuk aspek pengetahuan. Kompetensi itu kan ada tiga ya Bapak Ibu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kuis tugas itu adalah asesmen yang kita berikan kepada mahasiswa untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuan mereka terhadap aspek pengetahuan. Apa yang mereka ketahui tentang sikap takwa, bagaimana mereka melaksanakan apa yang mereka pahami lewat internalisasi sikap dan knowledge lewat aktivitasnya mereka yang kita evaluasi lewat kuis dan tugas. Nah, sementara kalau untuk sikap inklusif itu adalah dia akan mengevaluasi aspek sikap atau attitude. Bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi, kan penilaian itu ada yang sifatnya formatif, ada yang sifatnya sumatif ya Bapak Ibu. Kalau formatif kan kita memantau perkembangan anak-anak, kita mau observasi attitude mereka bagaimana, apakah mereka menghargai satu dengan yang lainnya, apakah mereka menerima perbedaan pendapat dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ada sikap yang menolak anti diskriminasi dan lain-lain sebagainya. Itu adalah partisipatif. Jadi ini bentuknya adalah formatif pantauan. Nah, bisa juga dalam sesi diskusi di kelas gitu ya, tanya jawab di kelas, diskusi kelompok, atau focus group discussion, FGD, kita bisa memantau ini. Nah, di sini 25%, sementara di sini masih ada UTS nih. Nah, kita tidak mengevaluasi mereka secara tertulis. Ini nanti mohon nanti saya titip juga kepada tim agama ya untuk bisa dievaluasi bersama. Kemudian tugas yang berikutnya, di sini ada soal UTS. Sementara kita tidak ada evaluasi dalam bentuk soal di sini, tidak ada evaluasi dalam bentuk ujian tertulis, baik itu di UTS maupun di UAS. Jadi ini nanti mohon disesuaikan kembali. Ini ada UTS tertulis, di sini ya, dia tidak sama. UTS-nya 20%. Mungkin ini masih rancangan lama kali ya, masih belum terlalu disesuaikan. Kemudian project dan segala macam. Jadi nanti Mas Hendra mohon bantu untuk mengevaluasi kembali. Nah, di bahasa Indonesia untuk komponen penilaiannya tidak masalah, berbeda gitu ya. Ada proyek, ada kuis, tidak ada tugas di sini, hanya ada mungkin studi kasus ini case method ya. Boleh berbeda, yang penting ada satu komponen yang sama karena mata kuliah ini kan sifatnya kolaborasi ya. Kolaborasi bukan berarti di agama punya proyek, di bahasa Indonesia punya proyek, bukan, tapi mahasiswa yang ikut mata kuliah agama dan bahasa Indonesia ini akan menginisiasi sebuah proyek gabungan di mana proyek itu dengan mengangkat tema komunikasi sosial dalam konteks toleransi antar agama di kalangan remaja urban ya, dalam hal ini adalah remaja generasi Z dan juga Alpha. Jadi mereka nanti akan mengerjakan sebuah proyek bersama di mana output dari proyek itu akan menyasar target pembelajaran agama dan juga target pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi komponen proyek ini adalah merupakan komponen yang harus sama. Di bahasa ada, di agama ada. Kalau sisanya beda tidak masalah Bapak Ibu. Nah, cuman di sini
Eh, kita coba cek di My UPJ ya. Kalau tadi kesesuaian di agama untuk RPS-nya bahasa Indonesia sudah final ditandatangani, untuk RTM-nya juga sudah final ya. Oke, sekarang kita coba cek untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini nilainya harus sama untuk 10 kelas. Nah, di sini juga masih berbeda ya. Di sini ada tugas, ada case method. Nah, di sini masih ada UTS dan UAS, sementara di RPS-nya itu hanya ada, kalau saya kecil, ini hanya ada kuis, project dan juga case method, atau ini partisipatif ya, nanti mungkin studi kasus ini diganti dengan partisipatif. Di sini masih berbeda, tidak sama. Berarti Mas Hendra akan bantu koordinasi dengan koordinator Bisa Indonesia, memastikan semua komponen penilaian kita itu harus sama dengan apa yang tertuang di RPS-nya. Begitu juga dengan RTM. Nanti ini akan dievaluasi. Jadi ini harus kita bisa finalkan. Seharusnya kan RPS itu memang sudah final ya 1 minggu sebelum, tapi nanti administrasinya juga seharusnya dilengkapi dan difinalkan sesuai dengan apa yang tertuang di dokumen mutu dengan yang ada di sistem gitu. Di sini untuk tugas, di sini ada kuis. Oke, kuisnya masih ada, interaktif. eh, 20% ini apakah bagian dari kuisnya? Kemudian ini ada project. Untuk projectnya ini berapa persen bobotnya? Di sini ada 25%. Nah, ini nanti harus didiskusikan lagi dengan koordinator Bahasa Indonesia nih, kita Mas Hendra ya. Jadi, intinya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang, itu harus sesuai semua level administrasinya. Karena hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, ini akan menjadi bahan evaluasi ketika nanti akreditasi. Jadi memang seorang asesor tuh benar-benar melihat bagaimana proses ini terencana, terlaksana, dan terevaluasi itu memiliki sebuah standar yang terstruktur gitu ya. Dan untuk hibah, yang ingin dilihat nanti oleh asesor hibah adalah ada connecting, ada penghubung antara mata kuliah agama, apakah itu lewat proyeknya, dan juga mata kuliah bahasa, juga melewati proyeknya, itu direncanakan. Nah, oleh karena itu kemarin kita ketika menyusun RPS, ini bahkan untuk pertemuannya pun kita sudah definisikan, kita sudah rancang bersama. Nah, dalam 1 semester ini kita merencanakan dari 14 pertemuan, 4 diantaranya pertemuan online, dan masing-masingnya itu memiliki keselarasan ya Bapak Ibu ya. Jadi di pertemuan pertama, kita sepakat kemarin memulai sesi ini dengan sosialisasi di kelas gitu ya. Kita mensosialisasikan ada 5 hal tentang RPS RTM, kemudian konsep penilaian, kemudian ada pedoman model pembelajaran berbasis proyek, kemudian model bimbingan karena ini adalah proyek, jadi ada model asistensi yang kita berikan, kemudian ada target luarannya. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah menyelenggarakan juga kemarin tatap muka. Hmm, nah, di sini tatap mukanya bahwa kita akan melaksanakan. Nah, di sini nanti yang bahasa mohon disesuaikan lagi. Kita di pertemuan kedua kemarin sepakat menyelenggarakan semacam kuliah tamu dengan bentuknya seminar. Kemudian kita memberikan semacam informasi dan insight gitu ya lewat narasumbernya kita supaya mahasiswa mendapatkan gambaran terkait bagaimana komunikasi itu bisa disampaikan tanpa mengabaikan aspek toleransi gitu ya. Kalau kemarin di seminar sebenarnya informasi toleransi itu sudah sempat disenggol oleh narasumber, khususnya ketika beliau diundang ke negara-negara yang non-Muslim. Beliau menjelaskan tentang konsep apa namanya sungguh-sungguh ya, kesungguhan, kemudian komitmen, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap aktivitas, dan beliau juga mendengungkan sebuah patah gitu ya, yang sebenarnya patah itu dalam bahasa Arab itu bisa menjadi motivasi buat siapa saja gitu ya, dan beliau juga menjelaskan bagaimana konsep toleransi itu bisa disampaikan kepada semua pihak gitu. Nah, itu kemarin sudah disampaikan di sesi seminar. Harapannya Bapak Ibu pengampu itu dapat memberikan
pengayaan, pendampingan kepada mahasiswa khususnya ketika mereka menentukan sebuah topik gitu ya, topik project yang akan mereka kemas selama 1 semester ini. Nah, nanti di pertemuan minggu ini, pertemuan minggu ketiga, besok hari Bapak Ibu sampaikan lagi materi, sudah mulai dengan asistensi proposal karena di minggu keempat ketika sesi online itu targetnya mahasiswa sudah submit proposal. Jadi mereka sudah merumuskan topik apa yang akan mereka bahas. Luarannya adalah dalam bentuk video kegiatan, dalam bentuk poster, dan dalam bentuk book chapter ya Bapak Ibu ya. Di sini, di course-nya Hibah, ini ada contoh book chapter bisa dijadikan eh, model gitu ya, poster dan lain sebagainya ada di sini nih contoh luaran kegiatan. Nah, ini kemarin kita sudah samakan ya Bapak Ibu ya. Nanti di RPS Bahasa Indonesia juga sama. Di sini ada pertemuan online, ada yang sifatnya sinkronus. Sinkronus berarti Bapak Ibu boleh menyelenggarakan meeting online. Apakah pakai Google Meet atau kalau mau difasilitasi, untuk minggu depan ya, di tanggal 23, 24, 24. Jika Bapak Ibu ingin difasilitasi link Zoom Unlimited, boleh nanti disampaikan saja ke Mas Hendra. Nanti akan dibuatkan link Zoom Unlimited yang bisa Bapak Ibu gunakan pada minggu keempat sesi sinkronusnya ya. Kemudian untuk minggu kelima, ini adalah asinkronus. Jadi ini adalah proposal sudah mereka submit. Kemudian nanti minggu kelima mereka beraktivitas Bapak Ibu. Mereka akan berdiskusi secara kelompok, melaksanakan proyek, bentuk daripada pelaksanaan pembelajaran di minggu kelima dan minggu keenam itu mereka mensubmit namanya logbook atau laporan kemajuan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mereka mensubmit juga video kegiatan. Nah, mohon nanti logbook ini, proposal ini semuanya itu tersimpan di course-nya Bapak Ibu. Jadi di pertemuan keempat di sini mohon ditambahkan link pengumpulan proposal ya Bapak Ibu. Di sini saya belum melihat link pengumpulan proposal ada di Kolabor. Nanti Bapak Ibu mohon menambahkan. Kalau untuk bahasa Indonesia, pertemuan keempatnya juga belum. Nanti mau ditambahkan, Bapak Ibu, ada link untuk pengumpulan proposal. Kalau untuk pengumpulan proposal, itu Bapak Ibu bisa menggunakan fiturnya assignment. Nanti untuk yang video bisa juga assignment. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa info kepada mahasiswa bahwa semua video yang mereka rekam itu mereka bisa unggah ke Google Drive atau mungkin ke YouTube. Nah, link videonya mereka itu yang mereka sematkan di assignment. Ini belum terlihat untuk pengambilan assignment, pengumpulan assignment. Kemudian di pertemuan kelima ini juga belum terlihat untuk mereka mengunggah videonya, kemudian mengunggah laporan kemajuan. Jadi nanti mohon bantuan kepada masing-masing Bapak Ibu untuk membuat atau menambahkan satu aktivitas pembelajaran. Nah, di sini juga di agama juga belum ya. Tambahkan assignment di pertemuan 4 assignment untuk pengumpulan proposal. Sementara di pertemuan kelima dan keenam itu ada tambahan assignment untuk pengumpulan logbook, laporan kemajuan, dan juga assignment untuk mengumpulkan video kegiatan. Ini belum ada assignment-nya. Nah, ini ada tugas individu. Kalau di pertemuan ke-6 ada tugas individu, sementara kita modelnya adalah tugas kelompok ya Bapak Ibu. Kalau tugas individu di sini kan masih inline dengan materi ya. Kalau di sini dilihat teman-teman mahasiswa diminta untuk merangkum apa yang mereka tonton dalam film PK ini dalam tulisan minimum 500 kata. Nah, ini kan masih tugas individu ya. Nah, terus nanti tugas kelompoknya adalah logbook, Bapak Ibu jangan lupa logbook dan juga sesuai dengan yang ini ya, video kegiatan. Ini di dalam course-nya agama maupun course-nya bahasa nanti mohon dilengkapi per masing-masing dosen saja Bapak Ibu nanti hasil rekaman kita hari ini akan saya notulenkan, notulen dan rekamannya akan saya simpan di sini. Di course-nya Hibah MKWK nanti di sini ada rapat tim pelaksana, nanti akan ada di sini rekaman evaluasi pelaksanaan tahap 1 dan juga notulensinya. Nanti akan saya sematkan di sini ya di slot rapat tim pelaksana. Kemudian yang berikutnya, nah saya mungkin mau membuka proposal dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah proposal hibah yang diselenggarakan. Tema yang kita angkat, karena ini mempertemukan dua mata kuliah yang berbeda, agama dan juga bahasa, maka ketika menyusun proposal ini, saya mengambil kata kunci kalau bahasa berarti ada kemampuan mereka untuk berkomunikasi gitu ya. Cara mereka berkomunikasi itu apakah tertuang, tertulis di dalam sebuah artikel, dalam sebuah karya, dalam sebuah poster gitu ya. Sementara untuk agama sendiri saya mengambil kata kuncinya adalah toleransi. Jadi topik ini
adalah topik atau tema yang memang mengakomodir kebutuhan dua mata kuliah yang berbeda. Intinya adalah mahasiswa mampu menginisiasi sebuah proyek yang proyek itu bisa mereka tampilkan dalam bentuk luaran video kegiatan, poster, maupun book chapter yang mengedepankan tentang sisi sosial mereka dalam hal berkomunikasi dan toleransi, gitu intinya. Nah, target dari eh, proposal ini atau proyeknya kita ini itu ada tiga hal, Bapak Ibu, ini kolaborasinya ya, agama dan bahasa Indonesia, ini CPMK kita masing-masing. Nah, kemudian ada tiga aktivitas nih Bapak Ibu yang ingin kita capai lewat program hibah. Yang pertama, sebagai dosen, tentunya kita ingin meningkatkan kualitasnya kita. Nah, bentuk daripada kegiatannya adalah kita berlatih. Jadi, eh, kami sebagai pengelola MKWK, baik itu pengelola pengajaran pembelajaran maupun SDM-nya, kami melatih gitu ya. Di tanggal 26 Juli lalu itu kami mengundang narasumber yang pakar di dalam model pembelajaran berbasis proyek plus pakar dalam bidang MKWK, itu melatih melatih memberikan edukasi pedagogi kepada para dosen. Nah, latihan itu sudah kita selenggarakan selama 1 hari full menginap kemarin di Hotel Santika. Kemudian pelatihan yang kedua adalah kita ingin melatih bagaimana caranya teman-teman dosen itu mampu meningkatkan inovasinya di dalam pembuatan konten ajar. Itulah kemarin tanggal 14 kita menyelenggarakan TOT pelatihan untuk inovasi pembelajaran berbasis gamifikasi gitu ya. Kemudian penguatan kualitas ketiga adalah beberapa dosen itu difasilitasi untuk mengikuti pelatihan pekerti. Sebagai seorang dosen, pekerti itu merupakan modal dasar yang harus kita miliki, Bapak Ibu, karena pekerti itu adalah pedagogi awal yang membekali seorang dosen untuk menguasai apa itu pengajaran, apa itu pembelajaran. Karena pengajaran pembelajaran dua hal yang berbeda. Pengajaran lebih kepada bagaimana kita menyampaikan semua ilmu pengetahuan kita, mentransfer semua ilmu pengetahuan kita kepada peserta didik dengan cara yang sangat variatif. Ada caranya dalam bentuk ceramah, ada caranya dalam bentuk praktek, ada caranya dalam bentuk kunjungan lapangan, dan lain sebagainya. Dan semua model yang kita delivery kepada mahasiswa itu harus terdokumentasi gitu ya. Oleh karena itulah MOOCs itu ada, MBKM itu ada gitu ya. Nah, yang sementara pembelajaran sendiri adalah bagaimana seorang dosen mampu menghidupkan interaksi di kelas, interaksi yang dapat meningkatkan suasana akademik, eh, sehingga anak-anak itu merasa engage, merasa terlibat di dalam proses pembelajarannya, mereka paham apa yang menjadi target pembelajaran, mereka memiliki modal kompetensi nantinya gitu. Karena OBE itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa bukan lagi mereka belajar apa, tapi setelah mereka belajar ini agama dan bahasa Indonesia, kemampuan apa yang mereka akan tingkatkan, yang mereka akan dapati, yang kemampuan itu merupakan modal mereka nanti bekerja di dunia kerja gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah penguatan kualitas yang kita upayakan. Jadi ada pelatihan pedagoginya, pelatihan untuk inovasi pembelajarannya, dan pelatihan untuk pekertinya. Memang untuk dana pelatihan kita masih terbatas. Jadi untuk saat ini baru bisa memberangkatkan 3 orang dosen dulu, Bapak Ibu, untuk ikut pelatihan pekerti. Harapannya kalau hibah ini ada lagi di tahun ketiga, tahun-tahun berikutnya, UPJ akan upaya, ILC akan upaya untuk ikut lagi hibah ini sehingga fasilitas ini bisa memperkaya kualitas dosen-dosen yang ada di bawahnya LSE gitu ya. Kemudian target yang kedua bahwa proses pembelajaran kita ini akan kita kembangkan. Kita menerapkan dua model. Yang pertama, bahwa pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan menghasilkan suatu nilai kreativitas, karya-karya bisa didokumentasikan, oleh karena itu nanti di UAS-nya, kita akan melaksanakan pameran, Bapak Ibu. Pameran di mana nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil daripada kolaborasi kelompoknya, lewat poster, lewat video kegiatan, kemudian lewat book chapter atau artikel yang mereka akan submit gitu ya. Dan untuk ini kita kemarin sepakat karena hibah ini akan berakhir di bulan Desember, sehingga kita mau tidak mau di pertemuan 13 ini kita sudah melakukan pameran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon nanti di dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajarannya mengacu sekali dengan RPS supaya target-target pertemuannya itu terselenggara sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini di estimasi di bulan November Bapak Ibu, kita UASnya agak lebih maju atau pamerannya itu lebih maju karena ini sebagai bukti yang akan kita laporkan juga sebagai bentuk luaran gitu ya. Kemudian luaran yang lainnya adalah dari dosennya sendiri. Kalau misalkan ini luaran dari mahasiswa, poster kegiatan, luaran dari dosennya adalah video Bapak Ibu. Jadi kita juga ingin menunjukkan bahwa kualitas konten ajar kita juga akan kita modifikasi, kita tingkatkan. Nah, kemarin itu kita latih nih Bapak Ibu. Eh, Nanti
Besok ya, besok saya akan berkoordinasi dengan Petra untuk melibatkan proses belanja. Jadi untuk menggunakan untuk ini adalah hasil videonya Bapak Ibu dalam bentuk gamifikasi yang lebih interaktif. Bahkan di video ini kita bisa menerapkan asesmen ya, evaluasi sebagai bentuk engagement bahwa mahasiswa kita itu ikut dalam pembelajaran. Kemudian eh, setiap Bapak Ibu nanti akan difasilitasi. Jadi untuk bisa membuat video ini, jadi kalau dulu tuh kalau saya pernah dapat hibah juga di tahun 2020 itu terkait hibah PJJ, video pembelajaran itu saya menggunakan jasa vendor Bapak Ibu. Jasa vendor itu satu komplit ya, maksudnya konten ajar saya untuk dua mata kuliah waktu itu rekayasa perangkat lunak dan juga manajemen project untuk 14 kali pertemuan, 14 video kali dua mata kuliah 28 video itu menghabiskan 10 juta habis. Jadi saya hanya kayak membayar orang untuk membuat video pembelajaran. eh, Cuman yang saya dapatkan hanya cuman aset videonya saja, Bapak Ibu. Aset video tanpa saya itu bisa mengembangkan skillnya saya. Jadi begitu nanti ada tantangan harus bikin video pembelajaran mandiri misalkan, tidak lagi boleh menggunakan video-video dari YouTube misalkan gitu ya. Kalau ada regulasi ke depannya kita nggak tahu perkembangannya seperti apa. Itu saya pasti akan tersiksa. Kenapa? Karena saya tidak punya skill gitu yang bisa saya tingkatkan. Karena selama ini saya hanya membayar orang dengan harga yang luar biasa mahal banget gitu ya untuk satu set mata kuliah video tuh hanya menghasilkan saya harus membayar 5 juta gitu ya waktu itu dengan hasil yang mungkin ya video-video biasa. Mungkin kalau misalkan saya bisa share ini hasil video pembelajaran saya, yang harus saya bayar 10 juta itu Bapak Ibu. Ini lumayan ya. Eh, Kalau enaknya memang ketika dana hibah ini kita laporkan, dananya terserap gitu. Tapi kalau dikembalikan kepada skill apa yang meningkat dari saya gitu ya, ketika saya diminta bikin video lagi, itu nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Ini kalau dilihat begini, nah ini videonya saya kasih share PPT saya gitu ke vendor, kemudian sama dia tapping. Nah ini ya, terdengar ya suaranya ya. Ini murni hanya membacakan kembali apa yang ada di slide saya gitu. Nah, Nah, di sini tuh ini video yang istilahnya hanya mentranslate murni-murni mentranslate apa yang ada di dalam PPT saya, kemudian ditranslate ke dalam audio, ya, audio yang bisa dilihat, divisualkan, divideokan. Tapi saya dari sini tidak bisa juga mengukur apakah mahasiswa saya paham tentang materi yang saya berikan, gitu ya. Ketika saya evaluasi apakah dia bisa mempraktekkan, gitu ya, itu sulit, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, eh, saat ini kita tahu AI itu memang benar-benar membantu kita untuk mengeksplorasi banyak hal. Salah satunya adalah skillnya kita. Nah, dengan adanya video gamifikasi seperti ini, di mana saya ikut terlibat secara langsung dalam produksinya, bahkan nanti ketika saya ditantang, bisa nggak bikin video? Bisa dong, gitu ya. Dan saya tidak lagi sulit untuk membuat sebuah skenario, gitu ya. Bahkan skenario yang tayang di sini di dalam bentuk transkrip ini ya, kalau istilahnya, itu tuh memang sudah ada di dalam mesin ini. Ini mesin AI, Bapak Ibu. Ini mesin AI ini dimodifikasi oleh tim Petra, gitu ya, sehingga memiliki beberapa fitur, ada tutorial, ada script generator, ada render. Itu adalah fitur yang mereka modifikasi. Tapi untuk bisa menggunakan mesin ini, kita membayar. Tapi menurut saya pribadi nih, Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu juga boleh kasih usulan. Ini sangat worth it. Kenapa? Karena saya hanya sifatnya sewa saja. Saya sewa mesin ini, tapi dengan apa yang saya sewa, saya bisa menghasilkan sebuah skrip. Ini skrip ya, Bapak Ibu ya, skenario gitu ya. Kemudian eh, saya bisa menghasilkan sebuah video. Bahkan video ini itu bisa saya edit untuk menerapkan engagement di sini. Ini yang membuktikan bahwa oh pembelajarannya terjadi karena ketika saya running nanti si learning journey ini untuk memastikan mahasiswa saya baca materi, nonton materi, itu videonya tidak bisa saya skip-skip. Beda dengan yang ini. Kalau ini kan videonya bisa saya skip-skip ya. Ah, udah deh, buka sebentar, habis itu udah tutup gitu ya. Tapi kalau video yang di sini itu tidak bisa di-skip karena ada nilai yang saya ambil dari tontonan ini. Nah, ini adalah bentuk inovasi yang benar-benar menjawab semua tantangan regulasi yang berjalan saat ini. Nah, Bapak Ibu, lewat hibah ini nanti akan dibelanjakan. Ini masih murah Bapak Ibu. Sewanya itu 850.000 per
per orang modalnya gitu ya. Kita punya budget 10 juta, 850.000 dikalikan 8 orang itu ada sekitar sekitar 6.800.000-an yang ditambah dengan pajak gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dapatkan paket data. Jadi nanti akan ada fasilitas paket data yang saya berikan kepada Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan ya. Per kepala itu untuk levelnya kita itu ada di angka 200.000. Nah, ini tuh menjadi modalnya Bapak Ibu. Dan proses pembuatan ini tuh tidak sulit. Cuman memang kemarin itu eh, saya ingat Pak Sonia bertanya, Bu, untuk sumber naskahnya apakah bisa dalam bentuk PowerPoint? Saya bilang bisa, PowerPoint, bisa dalam bentuk doc, bisa dalam bentuk PDF. Tapi memang untuk PowerPoint kembali lagi gitu ya, mungkin ada style kita yang PowerPoint-nya hanya poin-poin gitu. Tapi kalau saya untuk PowerPoint-nya itu nggak hanya nggak hanya point of view-nya saja yang saya tampilkan, tapi ada sedikit narasi karena ketika ketika PPT ini dibaca mandiri oleh mahasiswa gitu ya, kalau hanya poin-poin of view-nya saja yang kita tayangkan, mereka tidak dapat itu esensinya, mereka tidak dapat itu informasinya gitu. Maka ketika belajar mandiri sulit kalau kita hanya menyerahkan PPT yang cuma point of view-nya saja, nggak dapat mereka definisinya. Maka untuk yang PPT ini tuh ada beberapa penjelasan yang cukup panjang gitu ya, kayak penjelasan tentang ini kalau di sini penjelasan tentang PDM atau Precedence Diagramming Method ini model di mana kita mengelola aktivitas waktu ya Bapak Ibu ya kalau dalam manajemen project ini kebetulan manajemen project topik mata kuliah yang saya ampu gitu. Ini ada beberapa definisinya. Nah, kalau model seperti ini nih PPT-nya, maka kita bisa menuangkannya dalam bentuk script nanti. Ketika nanti Bapak Ibu di script generator pakai PPT-nya itu sudah bisa menghasilkan sebuah skenario. Nah, cuma bedanya memang kalau PPT-nya hanya point of view, memang itu tidak bisa. Ini juga jadi pertimbangan kita ya. Ketika nanti sesi mereka belajar mandiri, apakah PPT-nya cukup untuk point of view-nya saja tanpa ada penjelasan yang lain. Nah, ini memang challenge-nya untuk dosen. Nah, kemarin ini ada contohnya. Ini contoh naskah, naskah lengkap ya. Anggaplah ini PPT-nya kita, atau anggaplah ini doc-nya kita, atau anggaplah ini PDF-nya kita. Jadi secara narasi itu sudah ada penjelasan apa itu etika, apa itu toleransi, apa itu norma gitu ya. Kemudian nanti dia akan di-generate Bapak Ibu. Di-generate menghasilkan skenario. Nah, skenario itu yang seperti apa ini? Kalau ditayangkan seperti ini. Jadi, nah di sini ada skenario berarti ada semacam percakapan antara satu atau dua orang atau tiga orang atau empat orang kan boleh ya, Bapak Ibu nanti bisa mendesainnya. Nah, skenario itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk transkrip. Nah, ada subtitlenya. Ini untuk memudahkan konsentrasinya orang juga. Setiap video ini durasinya 2 menit ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya naskah panjang, menghasilkan kalau kemarin kita latihan di sini di render ini satu naskah itu idealnya tuh 10 sih sebenarnya Bapak Ibu, 10 supaya dia tidak terlalu lama kalau dia dikonversi ke waktu gitu. Nah, setiap percakapan itu akan ada charge-nya, ada cost-nya. Jadi kalau di atas nanti Bapak Ibu akan dimodali, kalau kemarin kan latihan kita hanya dimodali 30 audio kredit. Nanti kalau untuk Bapak Ibu nominal 850 modalnya Bapak Ibu ditambah dengan paket data 200.000 sekitar sejutaan Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan nominal kreditnya itu di angka 360 audio kredit. 360 audio kredit itu kalau dikonversi ke waktu, itu bisa menghasilkan 60 menit total video. Nah, kalau misalkan 14 pertemuan kita masing-masing katakanlah ada 14 slide, katakanlah setiap pertemuan itu kita ternyata men-splitnya menjadi 2 video ya supaya durasinya pendek gitu ya ada 28 total video. Nah, 28 video itu katakanlah kalau dikali 2 menit saja, itu kan 56 ya. Nah, itu masih banyak tuh Bapak Ibu. Sisa audio kredit yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kalau seandainya ada sisa, silahkan Bapak Ibu mau mengembangkan itu untuk membuat konten ajarnya Bapak Ibu untuk mata kuliah lain silahkan. Saya tidak melarang. Yang penting kita secara konten utama agama atau bahasa Indonesia itu sudah terfasilitasi terlebih dahulu. Nah, karena kita tim satu semester ada 14 materi katakanlah seperti itu untuk membagi beban gitu ya. Karena kemarin nih kita coba kalau naskahnya sudah ready, untuk mengkonvert menjadi sebuah video ini cuma butuh 5 menit, 10 menit, Bapak Ibu udah menghasilkan video ya. Skill kita bertambah, skill kita untuk menyusun skenario, skill kita untuk menyusun assessment, skill kita untuk membuat video itu 10-15 menit itu sudah jadi videonya gitu ya. Skill kita bertambah, engagement-nya bisa kita definisikan untuk di kelas gitu. Eh, Berarti kalau satu timnya 4 orang, materinya ada 14, ya berarti masing-masing orang 3 sampai 4. Dan video ini nanti dikumpulkannya endingnya adalah pada saat bulan November atau Desember awal, Bapak Ibu. Namun untuk pelaporan
laporan besok, ini saya sudah punya konten yang bisa saya laporkan. Ini ya, kemarin saya ikut dalam prosesnya. Ini akan saya laporkan contoh video yang akan dihasilkan. Nah, Bapak Ibu masih punya waktu yang cukup panjang sampai dengan Desember nanti untuk bisa menuntaskan seluruh video per mata kuliahnya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan modal yang dimiliki, fasilitas yang diberikan oleh negara ke kita gitu ya, 360 audio kredit. Kalau kemarin saya untuk si naskah segini, itu ketika saya convert, murni convert tanpa ada saya edit-edit itu saya menggunakan 16 audio kredit. Nah, 360 audio kredit kebayang ya ada 60 menit atau 1 jam yang bisa kalau setiap video hanya cuma 2 menit, 2 menit, 2 menit itu bisa 30 video bisa kita hasilkan Bapak Ibu. Nah, silakan nanti modal yang tersisa Bapak Ibu manfaatkan saja untuk mengembangkan modal pembelajaran Bapak Ibu untuk mata kuliah lain. Mungkin di tempat lain selain di UPJ Bapak Ibu mengajar mata kuliah A, B, C, manfaatkan modal ini, fasilitas ini untuk Bapak Ibu bisa meng-create materi. Jadi ini Bapak Ibu diskusi yang ingin saya sampaikan keseluruhan, mulai dari aturan yang ada di pemerintah, yang diadopsi oleh UPJ, sampai dengan aktivitas hibah MKWK. Oh, belum tercatat yang ini ya. Jadi yang penguatan kualitas sudah jelas, aktivitasnya, pengembangan sudah jelas. Peningkatan mutu kurikulum ini nanti saya akan mengembangkan panduan untuk dosen sebenarnya ya, karena titipan dari Prof. Dasim, narasumber bahwa karir dosen MKWK juga memang harus direncanakan oleh unit pengelola. Jadi nanti ini bagian kurikulum ini bagian saya yang akan menjelaskan. Tapi target saya untuk melaporkan di laporan kemajuan itu sudah terjawab gitu ya, sudah terencana untuk anggarannya sudah terserap 80% sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Belmawa. Itu Bapak Ibu, nanti untuk tutorial ini, sebenarnya tutorial ini kemarin sudah saya tambahkan juga di sini. Nah, nanti di sini ada tutorial bagaimana untuk menggunakan Story Journey. Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan informasi akunnya, untuk latihan kemarin itu sudah selesai. Per besok saya akan langsung urus akun yang 360 ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima email dari Petra terkait dengan akun baru untuk proses pembuatan video ini. Jadi 360 silakan nanti dimanfaatkan Bapak Ibu. Itu mungkin koordinasi yang ingin saya sampaikan. Nah, saya buka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang memiliki informasi, pertanyaan, atau hal lainnya ingin dikonfirmasi untuk disampaikan dan didiskusikan pagi ini silakan. Saya izin stop share dulu. Monggo Bapak Ibu. Baik, Bu Safitri, kalau boleh saya bertanya, Ya. untuk akun demonya itu ditutupnya kapan ya, Bu? Jadi Oh, misalnya saya mau coba-coba dulu di demo gitu, soalnya 360 kredit kan juga mending kalau benar-benar fix gitu loh buatnya di iya, sini. iya. Diberikan itu nggak ada batasannya sih Bu Pradipta kemarin mereka membatasi sehabisnya saldo. Jadi sampai kapan itu bisa digunakan sampai saldonya tersisa. Baik, lalu ini lagi Bu, ada yang lain. Untuk seminar kemarin itu kan dianjurkan untuk ada kuliah pengganti tatap muka. Nah, itu apakah memang tidak apa-apa kalau tidak ada pengganti tatap muka? Oh, Hah? bukan pengganti, Bu. Jadi untuk yang minggu kedua, itu kan kita sepakat bahwa seluruh aktivitas pembelajaran di hari Selasa dan Jumat itu kita gabungkan menjadi kegiatan seminar di hari Selasa. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah ikut perkuliahan seminar di hari Selasa, itu nggak harus ada kelas pengganti. Itu presensinya udah diatur juga sama Mas Hendra. Nah, besok saya akan colek Mas Hendra ya Bu Pradipta untuk presensinya bahwa presensi hari Selasa itu sudah mengcover perkuliahan di hari Jumat. Jadi tidak sifatnya mengganti. Nah, namun karena minggu keempat itu sudah submit proposal, kita memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu untuk melakukan asistensi. Nah, asistensinya ada yang kemarin tetap berjalan di hari Selasa, ada yang diakomodir di hari Jumatnya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah kelas pengganti Bu Pradipta. Baik. Berarti kan tetap ada asistensi atau tatap muka seperti perkuliahan biasanya kan Bu, di minggu Iya, ini. iya, Nah, iya. yang sempat jadi hambatan kemarin itu ketika di kuliah bahasa Indonesia, di mata kuliah agama itu tidak ada asistensi di minggu itu, tidak ada pertemuan perkuliahan. Jadinya ketika mahasiswa konsultasi proposal, itu benar-benar full konsultasi masalah judul, masalah, ya intinya masalah finalisasi ini bagaimana Bu. Jadi di bahasa Indonesia lumayan, terutama di kelas saya kemarin, Mm-mm. sudah konsul sama dosen agamanya belum, kan sepakatnya awal di IBA kan bahasa Indonesia masalah penulisan, agama di masalah topik atau judulnya. Nah, di kelas kami minta kan mereka untuk menyelesaikan proposal, di minggu depan kita mulai cek proposalnya mereka. Sedangkan di minggu ini pihak mata kuliah agama belum memfinalisasi judulnya mereka, otomatis kan nanti proposalnya
masih berantakan gitu, Bu. Kebetulan Hmm. kemarin itu di kelasnya Bu Eva, dari laporannya mahasiswa, Bu Eva tidak mengadakan asistensi pertemuan, terus apa, sosialisasinya Bu Eva katanya cukup dengan apa, kalau mau konsul lewat online aja saya bisa. Tapi kenyataannya mahasiswa tidak ada yang konsul. Akhirnya konsulnya di mata kuliah bahasa Indonesia atau saat kelas saya itu akhirnya 6 kelompok nggak bisa saya tangani semua dalam satu pertemuan gitu. Oke, berarti ini tinggal koordinasi dengan partner di agamanya, berarti Bu Eva ya, Bu Pradita? Iya, Ya, berarti kayaknya kita butuh logbook. Ini usulan saya. Apakah kita perlu, kalau kemarin itu kan kita memfasilitasi pembagian kelompok secara terstruktur supaya partner yang berdampingan agama bahasa Indonesia itu tahu ya kelompoknya itu siapa-siapa saja. Nah, apakah perlu kita buatkan semacam logbook terstruktur. Jadi setiap kelompok itu nanti akan ada catatan asistensi dari dua mata kuliah agama dan bahasa Indonesia. Harapannya dengan logbook itu Ibu Pradita bisa memantau asistensi di tahap pertama. Tahap pertama katakanlah kita merumuskan judul dulu nih gitu ya. Itu dari tim agama sudah sampai di mana, bahasa sudah sampai di mana gitu. Ini untuk membangun komunikasi eh, yang baik aja. Karena kalau prakteknya seperti ini kan targetnya tidak tercapai ya. Bu iya, Pradita harapannya sudah bisa mengevaluasi cara mereka merumuskan topik secara penulisan gitu ya. iya, Tapi masuk tur di sisi proposal. agak, tapi di tim agamanya belum memulai gitu kan ya. Iya, Nah, ya. Apakah mau kita bikin seperti itu saja supaya terstruktur gitu? Jadi ada logbook online. Setiap kelompok itu akan ada catatan dua asistensi, seolah-olah seperti kita skripsi gitu ya, ada pembimbing satu, pembimbing dua. Pembimbing satunya akan mengcover terkait tentang konten topik yang akan dibahas gitu ya. Nah, pembimbing dua akan mengecek dari sisi tata tulisnya gitu. Bagaimana Bu Pradita dan Bapak Ibu yang lain mungkin? kalau menurut saya setuju sih Bu, itu sangat membantu nantinya ke depannya. Iya, supaya kita tahu ya, ini pergerakannya sudah sampai di mana. Harapan kita kan asistensinya ini setiap minggunya selaras gitu. Ya kalau misalkan target minggu kedua kita sudah bisa merumuskan topik, masing-masing tim itu sudah punya arahan untuk ke anak-anaknya masing-masing gitu ya. Oke, Iya, nanti Bu. nanti saya akan bikinkan logbook online tuh Bapak Ibu supaya bisa diakses juga oleh mahasiswa gitu ya. Aktivitas apa yang mahasiswa ini kan lakukan, kemudian apa asistensi dari pembimbing satu agama, apa asistensi dua dari pembimbing dua bahasa Indonesia. Oke, Bu Pradita, terima kasih untuk informasinya, Bu. Baik, Bu. Monggo ada lagi? Ya, karena kalau tidak dikomunikasikan nanti bingung anak-anaknya ya. Takutnya juga terkadang mahasiswa bisa ngaco juga kan jawabnya Bu ke kita. Ya, nggak konsisten. Dia jawab ke Iya. agama apa, jawab ke bahasanya apa gitu ya. Oke, monggo ada lagi yang ingin disampaikan, didiskusikan terkait kendala di lapangan mungkin, atau mungkin ada target yang belum dipahami, silakan. Ya, baik, saya Bu Sapitri. Iya, boleh Pak, itu bagus. Baik, mohon maaf sebelumnya ini baru bisa bergabung dengan tim ya. Tidak apa-apa, Pak. Dimaklumi. Oke, karena jumlah harinya kurang Bu. Cuma ada 7 ya. Oh, tidak. Jumlah harinya untuk proyek agama dan bahasa ini 10, Pak. Seperti yang tadi disampaikan di RPS ya. Bukan, maksud saya jumlah hari dalam seminggu hanya 7. Oh iya, belum ada sih Pak hari setelah Minggu dan sebelum Senin. Iya, terus untuk gabung dengan Bu Sapitri dan yang lain ini baru bisa di hari ini. Paham. Iya, paham, Pak. Makanya saya bilang kemarin, wah ini bersyukur ada hari libur. Meskipun Hmm. saya di demo pasti dalam hati, ini ibu ini nggak ngerti libur atau gimana gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Sapitri terkait proyek di agama. Kayaknya saya ada beberapa kelas yang bareng dengan Bu Pradipta ya. Yang kita perlukan mungkin saat ini eh, terkait judul-judul itu saya harus harus terdata di kolabor mungkin Bu ya, sehingga nanti bisa kita kontrol apakah judul yang misalkan kita putuskan untuk kelompok prodi tertentu ini sama dengan kelompok lain atau tidak. Ya, Karena kadang studi kasusnya misalkan ada beberapa mahasiswa yang kelompok tersebut ingin meneliti gaya komunikasi di sekolah atau konteksnya ya meneliti mahasiswa UPJ kan sama-sama UPJ kira-kira khawatir betul. misalkan temanya sama gitu Bu. Jadi perlu kita pastikan kembali mendata kelompok A yang sudah di ACC ini. ACC judul ini kan kontennya kan dari agama ya. Nanti bahasa Indonesia mungkin sedikit membantu di apa ya terkait konten bahasa mungkin ya. Jadi memastikan judul yang sudah di ACC atau topik yang sudah di ACC apa saja, nanti masuk ke dalam list setiap kelompok ataupun bahkan setiap kelas kita jadikan satu. Nah, kita periksa satu persatu, barangkali ada yang sama gitu. Nah, kalau yang sama berarti kan kita harus harus kita revisi judul-judulnya. Ya. Ya, itu nanti Kira-kira itu. diakomodir lewat logbook yang tadi saya maksud kali Pak. Oh Bagus. iya, betul-betul. Nah, Jadi bisa di-share online ya.
Terus, yang kedua, untuk perkembangan beberapa kelompok kami kan ada yang sudah menetapkan ya, memutuskan untuk meneliti apa, misalkan bahkan termasuk ada yang berencana sampai ke Ciwidey ya, meneliti minoritas yang ada di sana katanya. Nah, mereka itu kan berarti butuh surat, ya surat Oke, daftar. Sehingga sepertinya di pekan depan, kalau misalkan saya agama hari Jumat, berarti hari Jumat itu supaya sudah ada kepastian surat tadi pekan depan, sehingga pekan keempat, kelima itu mereka sudah bisa langsung ini eksekusi ke lapangan kayaknya, Bu, terkait surat boleh, pengantar itu. boleh, 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 boleh. Oke, nanti saya fasilitasi. Nanti ada form yang saya tambahkan di kolabor juga ya. Jadi bagi kelompok yang membutuhkan silakan isi form supaya nanti bisa langsung dibuatkan surat pengantar. Oke oke, Oke, siap siap. oke, Iya, sementara itu, Bu, sementara. oke, Pak, itu bagus. Ya, nanti akan saya akomodir hari ini. Semoga besok pas di kuliah di kolabornya itu sudah tayang gitu ya. Nanti saya akan komplitkan lagi data kelompok, kemudian data judul, perkembangan asistensi, dan juga kebutuhan surat pengantar. Oke, Oke, silakan. terakhir, Bu, terakhir, Ya, boleh. satu lagi. Ada beberapa mahasiswa yang, apa, cutting ya istilahnya ya, cutting itu kan tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia mereka itu. Berarti Mm-mm, nanti fokusnya di agama saja ya? Andaikan ada betul. presentasi, berarti dia di kelas agama saja ya? Iya, dia ngikutin kelompoknya aja. Oke oke, baik baik. Betul. Oke, Oh baik. iya, ngomong-ngomong cutting, saya juga teringat itu pesan bahwa gini Bapak Ibu, di semester ini, di angkatan ini juga, itu masih ada mahasiswa yang statusnya adalah atlet. Nah, untuk Oke. atlet ini, memang mereka difasilitasi belajar tidak harus ke kampus. Jadi lewat kolabor, mereka tetap mengikuti pembelajaran, namun seperti yang disampaikan di awal juga, kita tidak ada spesialisasi untuk mereka. Jadi ketika mereka ikut dalam kelasnya kita, dan di kelas kita ada kuis, ya mereka harus ikut kuis. Tapi memang ikut sertanya secara online, mereka tidak akan hadir ke kita. Kalau ada tugas, mereka wajib juga bikin tugas. Kalau ada kelompok, mereka wajib juga berpartisipasi gitu. Jadi memang bentuk fleksibilitas yang kita berikan kepada mahasiswa atlet maupun kakak tingkat adalah mereka bisa mengikuti pembelajaran online tanpa harus hadir ke kelas, presensi, kemudian asistensinya online gitu. Namun untuk proses penilaian, evaluasi itu diberlakukan sama. Jadi tidak ada pengkhususan untuk mereka. Jadi bukan berarti mentang-mentang mereka atlet, mereka boleh tidak ikut project ya, tidak seperti itu. Jadi mereka harus cari cara bagaimana proses pembelajaran ini mereka bisa tuntaskan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Itu saja. Nah, untuk cutting juga sama. Kalau dia hanya ikut mengulangnya ternyata hanya mata kuliah agama, ya sudah. Dia hanya ikut di porsinya agama. Tentunya kalau dia terlibat dalam kelompok, kalau kelompok itu adik-adiknya mempertimbangkan agama dan bahasa, mau tidak mau dia juga harus ikut di situ. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih Pak. Itu bagus. Mangga Bu eh, Octavia dan Pak Sonya barangkali ada hal yang ingin dikonfirmasikan lagi, didiskusikan, silakan. Selamat pagi Bu Safitri. Selamat pagi. Bu, mau pastikan lagi yang maaf ya saya sambil ngomong bocah. Jadi mau pastikan lagi Bu, untuk yang kelas pertemuan kedua itu kita tidak ada kelas pengganti ya? Tidak, Betul tidak, ya? tidak, Saya tidak. soalnya saya soalnya jadwalkan kelas pengganti untuk yang hari Selasa. Oh, tidak, tidak Ibu. Cuman memang gini, kita hanya memfasilitasi asistensi saja. Nah, asistensinya kalau mau yang online, monggo online. Kalau yang mau Hmm, offline, tetap offline gitu. Jadi tidak ada kelas pengganti. Oke, baik ya. Jadi terkait dengan yang disampaikan Bu Pradipta tadi juga, yang hari Selasa itu mereka belum ada asistensi terkait dengan judul. Kalau yang hari Jumat karena udah tatap muka jadi mereka udah konfirmasi. Jadi yang hari Jumat tinggal asesi judul aja kembali dengan dosen bahasa Indonesia gitu. Jadi memang yang hari Selasa juga di kelas saya belum ada asistensi judulnya Nah, gitu. iya. Untuk yang Karena presensi belum belum kehadirannya. belum ini ya. Jadi memang dari mahasiswa juga belum ada informasinya gitu. Oke, oke. Nah, kalau ini ada dua hal yang berbeda. Kalau untuk presensi di MUPJ, itu akan diinput, akan dibantu oleh Mas Hendra, nanti Bapak Ibu, proses presensinya di MUPJ untuk pertemuan kedua. Oleh karenanya, mohon dibantu kembali untuk mention ya, teman-teman mahasiswa yang hadir seminar, baik itu yang offline di aula maupun hybrid di YouTube, untuk mengisi presensi lewat link yang Mas Hendra kirimkan. Kalau dari grup kita, presensi itu masih kurang 142 orang lagi. Distribusinya itu sudah diinfo dari Mas Hendra juga di grup ya. Khususnya untuk yang pengampu mata kuliah agama maupun bahasa di teknik sipil maupun arsitektur ini masih sedikit sekali. Kemudian untuk yang kelas DPDKV juga masih sedikit sekali. Nah, ini untuk administrasi di MUPJ, Selasa Jumat Bapak Ibu nggak usah presensi. Nanti akan dibantu oleh Mas Hendra, karena presensi Selasa Jumat di pertemuan kedua itu diakomodir oleh kegiatan seminar. Nah, sementara untuk kegiatan asistensi, itu sifatnya adalah non-presensi, boleh dilaksanakan secara online, boleh dilaksanakan secara offline. Kemarin di grup juga saya himbau, untuk seperti kayak Bu Kiki, tetap saya mau asistensi offline Bu, hari Selasa waktu itu, ya oke kita akomodir.
Kemudian yang sisanya boleh dipindahkan di hari Jumat. Nah, karena kemarin ada kayaknya simpang siur juga di komunikasi kita, harapannya nanti untuk asistensi ini akan saya naikkan dalam versi logbook online yang bisa di-share, sehingga seluruh dosen bisa memantau hasil target pertemuan kedua, yaitu perumusan topik ya, perumusan judul. Seperti itu Bu Octavia nanti. Tapi untuk presensinya tidak ada kelas pengganti. Nanti akan dibantu finalisasinya oleh Mas Hendra. Besok saya akan ingat lagi Mas Hendra untuk melengkapi presensi administrasi ya, secara administrasi di MUPJ. Jadi tidak ada kelas pengganti. Begitu Bu Okta? Oke, baik. Terima kasih Bu. Berarti nanti yang kelas kelas pengganti yang sudah terjadwalkan saya bisa ganti online ya? Iya. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Silakan ada lagi. Soalnya bagaimana? Apakah ada kendala yang perlu didiskusikan? Bu, saya boleh Boleh, bertanya boleh. Boleh, boleh, boleh. mengenai tanggapan dari Bu dan tadi kalau di bahasa Indonesia, pemahaman bersama kemarin tim bahasa Indonesia itu bahwa harus ada kelas pengganti. Bahkan kita pahamnya berarti harus offline. Nah, akhirnya kita dari tim bahasa Indonesia mengadakan kelas pengganti, ada waktu Selasa siangnya seperti Bu Kiki, ada yang di kelas saya ganti ke hari Jumat pertemuannya offline. Nah, yang di sini akhirnya mahasiswa berarti ada seminar yang datangnya perwakilan, lalu berhubung kita mengadakan kelas pengganti, mereka menganggap presensi minggu kedua itu ya ketika pertemuan di kelas, kayak gitu sih Bu. Dan seminar kemarin juga ada informasi dari mata kuliah informatika kalau nggak salah, beberapa ada yang nggak bisa karena ada pengenalan mata kuliah komputasi atau apa gitu, mata kuliah lain lah intinya yang bertabrakan dengan jadwalnya seminar. Jadi mereka memang benar-benar nggak bisa datang seminar, benar-benar nggak bisa datang online juga gitu. Tapi mereka bisa hadir di kuliah pengganti yang minggu kemarin itu Bu. Jadi gimana itu kira-kira? Oh, oke. Kalau memang sudah tersampaikan seperti itu atau dipahami oleh mahasiswa seperti itu, nanti untuk presensi kan kita input dulu di MUPJ, kemudian nanti saya akan minta tolong BP membuka presensi sampai dengan ujung minggu ini. Jadi buat mereka yang mungkin tidak hadir di seminar tapi datang di asistensi kelas, itu diperbolehkan untuk terhitung sebagai presensi Bu Pradipta kalau seperti itu. Baik. Jadi nanti presensi nanti izin saya buka. Saya minta tolong sama BP juga nanti mohon dibuka selama 1 minggu ini ya, supaya bisa masing-masing dosen memfinalkan presensinya sesuai dengan kehadiran mahasiswa. Tapi lucu juga ya, karena kalau yang saya lihat, hari Selasa dan Jumat itu sebenarnya tidak ada mata kuliah prodi, Bu. Kalau informatika lucu juga tadi itu. Karena di UPJ Selasa Jumat itu memang diplotkan untuk mata kuliah umum. Kalau mahasiswa informatika tidak bisa hadir karena dia bentrok dengan, katakanlah di jam seminar kemarin kelasnya Bu Pradipta misalkan. Terus ternyata di waktu yang lain dia ikut kelasnya Bu Eva. Jadi walaupun bentrok itu masih sesama MKU seharusnya. Tidak bentrok dengan mata kuliah prodi. Ya itu agak lucu juga karena sebenarnya untuk informatika kemarin hadir Bu waktu di seminar online karena saya kenal, kebetulan saya dosen PA untuk angkatan 2024. Jadi termasuk salah satunya kemarin Julius yang mendapatkan hadiah OVO itu yang karena dia menuliskan hal menarik di IG-nya Pak Puadi. Jadi teman-teman informatika sebenarnya datang sih kemarin. Karena informatika sendiri itu jumlahnya cuma 29 orang Bu Pradipta. Nah kalau bentrok dengan mata kuliah lain kayak pengantar komputasi itu yang ini kayaknya nggak inline gitu ya. Gitu. Apakah emang Heeh. mahasiswanya alasan atau emang bagaimana tuh Bu? Saya Nah itu wallahu alam karena kan mungkin dikiranya dosen nggak tahu banget gitu ya jadwalnya dia. Tapi kalau saya ya apalagi informatika, eh saya bisa pastikan palingan bentroknya itu gini, kalau nggak dengan agama, dengan bahasa, bentroknya dengan wawasan kewirausahaan. Kayak kemarin kan yang saya bilang, kalau DKV nggak akan bisa-bisa ikut ya seminar ini gitu, karena DKV di jam yang bersamaan dia ngambil wawasan kewirausahaan, which is itu adalah mata kuliah yang sesama diambil angkatan 2024 di semester 1 gitu. Jadi Selasa dan Jumat itu memang jadwalnya MKU sih Bu, bukan ada jadwalnya mahasiswa prodi sih sebenarnya gitu ya. Ya, itulah. Mohon maaf ya Bu. Iya. sama ini sih Bu, kemarin kan saya waktu pertemuan di kelas itu coba tanya. Di kelas ini kemarin ada yang tanya atau dapat saldo OVO apa sudah apa belum Bu. Dan kita kan saya coba ini sih dan membuat listnya. Kebetulan Heeh. di kelas saya 3 kelas itu cuma ada Julius itu sih Bu. Oh ya, kalau Julius iya. Ini kalau Terus misal, ini kalau saya share ya Bu. baik. Ini anak semester 1 nih Bu, ini Julius gitu. Ini kan jadwalnya dia tuh hari Selasa kosong malah Bu.
Oh, bukan Bu, yang maksudnya yang Julius ini yang dapat hadiah sih Bu. Oh iya iya iya, ini Oh, kebetulan memang Julius udah dapat hadiah, udah saya bayarkan Oppo-nya. Nggak, iya. maksudnya yang tadi ya, misalkan Oh, Selasa saya bentrok Bu gitu ya. iya ya. Ini Sebentar ya. malah ini nggak ada gitu di jadwal Selasa. Ini kalau untuk anak informatika ya Bu. Makanya saya bilang, kalau informatika kemarin rasanya saya lihat anak-anak saya ada gitu. Karena di sini juga jadwal MKU-nya tuh dia kebetulan di hari Jumat. Jadi di hari Selasanya kosong. Jadi nggak ada bentrok pasti dengan mata kuliah prodinya gitu, pengenalan komputasi. Nah, saya nggak tahu tuh apakah bisa jadi bukan anaknya yang bohong, bisa jadi gini Bu. Eh, Kadang teman-teman prodi itu kalau misalkan ada penugasan keluar, dia tuh selalu mengambil jadwal kelas penggantinya itu kalau nggak hari Selasa hari Jumat gitu. Harapannya hari Jumat Selasa tuh nggak akan bentrok gitu dengan mata kuliahnya dia sendiri. Bisa jadi juga seperti itu Bu Pradita. Oh, baik. Heeh, heeh. Tapi kalau misalkan dilihat, oh, enggak lah ya. Karena Selasa Jumat itu kan jadwalnya MKU. Tidak akan mungkin ada bentrok dengan mata kuliah prodi. Karena mata kuliah prodi untuk hari Selasa itu sudah woro-woro oleh Kak Warek itu. Selasa itu kan hari rapatnya kami Bapak Ibu di UPJ. Jadi kalau bisa Selasa itu dikosongkan. Jadi tidak dipakai untuk jadwal mengajar di mata kuliah prodi. Karena Selasa itu memang jadwalnya rapat. Jadi kalau misalkan ada rakor, kita bisa mengumpulkan seluruh dosen, tidak mengganggu gitu. Gitu. Palingan solusinya begitu Bu Pradita. Besok saya minta Mas Hendra untuk merapikan presensi di UPJ. Saya minta PP untuk membuka sampai dengan akhir minggu ini supaya mahasiswa yang pahamnya presensi dihitung pada saat pertemuan di kelas itu tetap bisa diabsen oleh dosennya gitu ya. Baik Bu. Oke. Berarti kemungkinan yang masalah ada mata kuliah jurusan ada di perkuliahan Selasa Jumat tidak ada lagi lah sebenarnya ke depannya Bu ya. Karena memang kami mengatur begitu di UPJ Bu Pradipta. Jadi Selasa Jumat itu kalau boleh Prodi tidak mengatur jadwalnya. Karena Selasa itu kita plot sebagai hari rapat bersama di UPJ. Karena kan kalau udah mulai perkuliahan mencari waktu yang sama susah ya Bu. Pasti ada aja gitu alasannya. Jadi pimpinan langsung memutuskan pokoknya hari Selasa jangan ada jadwal untuk mata kuliah prodi supaya itu bisa dimanfaatkan oleh kami berkoordinasi secara menyeluruh tanpa harus mengganggu jadwal kuliah gitu. Kemarin kan saya nerimanya, oh jurusannya ada kegiatan. Akhirnya kan saya sebagai LSE, wah berarti yang lebih prioritas jurusannya saja saya pikir. Jadi Bukan, itu nggak perlu datang seminar, ikut perkuliahannya aja gitu sih Bu. Tiba-tiba ada perkuliahan jurusan. udah Iya, ada Bu. benar. Iya, udah ada sih. Kalau mungkin prodi lain kali ya Bu. Tapi kalau yang tadi informatika yang seperti saya share tadi, itu hari Selasa itu memang dikosongkan nih. Bahkan Oh, iya, mata kuliah prodi kan yang INF ini ya Bu kodenya. iya INF Bu kelasnya. Kelas saya Heeh. ini Oh, yang Bu. laporan ketua kelasnya. Oh, alah. Jadi ketua kelas tuh lapor ke saya, Bu, ada 2 orang temen nih ikut kelas apa, ya tadi tuh mata kuliah komputasi itu pengenalan komputasi, jadi nggak bisa datang gitu ke seminar. Oh, gitu. Ya apa saya besok di pertemuan berikutnya perlu ini data nama mahasiswanya atau Boleh, bagaimana? boleh Bu, boleh kalau kita mau telusuri ya karena ya itu dia harapannya kan kita jadi di hari Selasa itu memang kalau dilihat di jadwal di sini itu nggak ada gitu maksudnya nggak ada jadwal yang mereka itu ada di hari Selasa. Baik, ya nanti Selasa itu kosong gitu. saya coba minta ke ketua kelasnya namanya kemarin siapa saja. Oh, boleh. Ketua kelasnya sama ya Bu? Ketua kelasnya Ahmad Said Al-Azra. Oh itu, oke oke oke. Ya, kebetulan saya juga dosen PA-nya anak-anak angkatan 24 informatika. Eh, Nanti saya coba konfirmasi deh ke anak-anak ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? So far aman ya, sudah clear ya Bapak Ibu ya. Baik itu pembelajaran, baik itu hibah. Harapannya memang khususnya untuk yang hibah ini harapannya jadi modal kita gitu ya karena memang keterbatasan anggaran kayak pekerti misalkan pekerti itu di seluruh kampus itu sebenarnya tanggung jawab dosen sendiri. Jadi bukan merupakan fasilitas yang disediakan oleh kampus maupun negara sebenarnya untuk mengikuti pekerti. Bahkan ketika kami berkunjung ke UPI, Bapak Ibu, seorang dosen itu kalau belum ikut pekerti belum diperbolehkan mengajar. Kalaupun dia mau ikut dalam aktivitas pengajaran hanya sebagai asisten gitu karena memang dengan pekerti itu seorang dosen tahu apa tupoksinya apa kewajibannya gitu ya bagaimana cara menyelenggarakan pembelajaran bagaimana menyusun rencana bagaimana menyusun nilai itu adanya di pekerti. Nah semoga nanti Bu Pradipta Bu Kiki dan Bu Eva dapat ilmu yang baik untuk pekerti karena itu memang modal. Kalau sekarang di negara kita hanya mewajibkan nanti kalau misalkan mau ngurus kepangkatan dosen itu harus pekerti. Mungkin nanti ada lagi syaratnya kalau mau ngurus niden kalau buat dapat
izin mengajar gitu ya, harus pekerti dulu gitu. Nah, ini jadi dengan adanya hibah kita dapat bantuan lah gitu. Ya, clear semuanya. Kalau misalkan ada hal yang ingin disampaikan, jangan sungkan-sungkan disampaikan di grup, tidak apa-apa, nggak usah malu, karena ini untuk kebersamaan kita juga, keberlanjutan kita juga. Segala sesuatunya nanti akan kita komunikasikan bersama. Hasil diskusi ini juga nanti akan saya tuangkan di Notulen, hasilnya akan saya share juga di grup, di kolabor ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Bu, apakah ini masih ada? Bu, Oh iya, Bu ya. terkait dengan kelas blended, mohon Mm-mm. dibantu karena yang kelas blended mereka akan mengadakan kegiatan masyarakat, Mm-mm. Dimas gitu ya untuk luarannya. Ya, Jadi nanti mohon dibantu untuk apa? Mungkin nanti ada mahasiswa yang akan minta surat pengantar ya untuk boleh, mitra gitu ya Bu ya. boleh. Dan nanti mereka akan bikin sertifikat juga, buat sertifikat untuk mitra, dosen dan mahasiswa. Oke. Oke, untuk kelas blended nanti saya akan berkirim email ke mereka. Jadi bagi siapapun yang membutuhkan surat pengantar mengisi form sama supaya terdokumentasi. Kemudian kalau untuk yang sertifikat kalau boleh kita pelan-pelan beralih ke paperless Bu Octavia. Ya, Mungkin kalau untuk si mitranya boleh kita cetak, tapi ya, kalau sertifikat untuk mahasiswa mungkin kita versi yang digital saja, ya. e-sertifikat saja. Nanti nanti akan disimpan di OneDrive. Nanti baru saya akan lengkapi administrasinya gitu. Nanti saya akan berkoordinasi lewat email kayaknya, Bu. Ya, baik Bu ya. Ya. Jadi yang semester lalu juga sertifikat ya sertifikat aja. Jadi kita hanya cetak yang untuk mitra aja sih Bu. Oh, iya iya. Kalau semester lalu tuh masih banyak tuh, Bu. Iya, Menerima, wah, sertifikat apa? Oh, oke oke. Nanti nextnya kita kayaknya sertifikat aja supaya apa namanya istilahnya menghemat juga ya. Selain kita peduli lingkungan, tapi juga menghemat kosnya mereka. iya. Oke Bu. Iya iya. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oh, iya iya iya. Oh, ini nih Bu Pradipta, saya tampilkan ya apa namanya POB. Jadi blended plus kapan itu asinkronusnya gitu. Itu tuh sudah ada, saya tampilkan. Saya share screen lagi. Boleh Pak Sonya, boleh bertanya. Boleh banget, sebentar Pak. Saya ke Bu Pradipta. Jadi nanti nih Bapak Ibu di sini ya, di course-nya Teaching Learning. Kemudian ada di dokumen UPJ, ini ada namanya POB, PLC. Kalau Bapak Ibu buka, di sini baru 3 standar mutu yang kita finalkan, proses pembelajaran di pelaksanaan proses. Nah, isinya apa? Ini Bu Pradipta. Di pelaksanaan proses ini tuh, jadi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk model pembelajaran, untuk proses pembelajaran, kita ada 3 model nih. Ada face to face. Face to face itu dia online. Tatap muka di kelas. Tapi hanya 12 pertemuan. Karena kenapa hanya 12? Eh, ada sesi sinkronusnya 2. Karena ini untuk mengakomodir regulasi pemerintah. Bahwa pembelajaran itu juga harus difasilitasi secara bauran, gitu ya. Kurang lebih itu bunyi pasalnya. Jadi untuk yang FTF, dia ada 12 pertemuan. Pada pertemuan berapa saja ini ada? P1, P2, dan seterusnya. Sementara untuk yang, apa namanya, sesi sinkronus, bedanya SS ini synchronous session, kalau AS ini asynchronous session. Kalau synchronous session itu ya kita yang melakukan meeting online kayak sekarang, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Teams, atau yang pakai lainnya. Kalau asynchronous ini murni menggunakan LMS, Collabor kah, Coursera kah, Story Journey kah, atau Petraverse gitu ya. Ini ada penjelasannya. Nah, untuk yang blended plus, ini kewajiban kita Bapak Ibu. Ini harus terunggah 1 minggu, maksimal maksimal 1 minggu sebelum perkuliahan. Apa FTF? Kalau FTF itu setiap slot pertemuannya harus ada slide materi, videonya minimal 4, khususnya di sesi asinkronus gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian, kita itu ada lagi namanya ini istilahnya Bapak Ibu. Blended plus, ini tuh model kelas kita yang tadi saya bilang ada regular, regular plus, blended, dan blended plus. Regular 86-14 karena kita mengakomodir tadi ya pertemuan yang secara asinkronus gitu ya. Nah, pertanyaan Bu Pradipta tadi, untuk blended plus, pertemuan asinkronusnya ada di pertemuan 4 dan 12 saja, Kak. Blended plus itu kelasnya adalah 60% pertemuan offline. Blended plus ini yang paling bawah. 60%-nya adalah offline. Offline-nya di hari Senin sampai Kamis, sesi kelima, Bapak Ibu, 18.30 sampai dengan 21.00. Dan untuk asinkronusnya atau sinkronusnya itu sesuai dengan jadwal.
di Senin sampai dengan Sabtu. Jadi pertemuan ke berapa saja ini sesuai dengan yang modelnya blended, Ibu. Blendednya itu ada di ini ya, di Senin sampai Sabtu yang ada 7 online, 7 offline. 7 online, 7 offline-nya itu ada di sini Bu Pradipta. Jadi kalau sesi asinkronusnya itu ada di pertemuan 4 dan 12. Sesi sinkronusnya itu di P5, P6, P11, P13, dan P14. Jadi kalau pertanyaan Bu Pradipta, apakah asinkronusnya hanya di 4 dan 12? Iya, benar Bu, di 4 dan 12. Memang untuk implementasi pertama ini agak kikuk Bu. Bapak Ibu, saya juga kikuk, aduh, model kelasnya ada 4. Terus proses pembelajarannya ada 3 nih. Memang agak kikuk tuh. Seperti itu ya. Tapi untuk jadwalnya sudah clear ya Bu Pradipta, untuk yang sesi blended plus-nya? Kalau jadwal sudah clear, Bu. Berarti Iya. untuk kelas blended plus ini pertemuan daringnya itu asinkronus semua ya Bu, dua-duanya ya? Ada sinkronusnya Bu, Sing- ada sinkronusnya. Sebentar, berarti untuk pertemuan yang sinkronus itu sistemnya nanti Google Meet mahasiswa atau bagaimana nih Bu? Iya, betul. Google Meet atau apa namanya? Google Meet atau pakai Zoom. Kalau misalkan MKU, Bu Pradipta, misalkan Bu butuh fasilitas Zoom Unlimited, nanti info saja ke Mas Hendra, Bu Pradipta nanti akan di-create-kan kelas Unlimited-nya. Berarti kemarin sempat ada salah paham. Saya nerimanya yang reguler itu waktu bertanya ke BP untuk blended plus seperti yang tahun lalu. Jadi hanya Sabtu. 4 dan 12 saja yang pertemuannya sistemnya sinkronus, lainnya tatap muka begitu, Bu. Oh, iya, jadi gini, istilah kelas blended plus ini kan baru ada di semester ini, Bu Pradipta. Semester lalu mah belum ada. Belum ada blended plus. Belum ada blended plus. Yang ada tuh dulu reguler. Nah, cuma gini, Bu. Intake daripada blended plus ini kan tidak memenuhi kapasitas minimum, Bu Pradipta. Sehingga kelas malamnya atau sesi tatap mukanya itu disamakan dengan reguler. Sepertinya itu dipahami oleh BP. Kecuali untuk yang kelas manajemen ya, Bu. Ibu blended plusnya prodi apa ya? Manajemen. Nah, manajemen itu justru dia ada kelasnya. Artinya, tatap muka itu terselenggara di hari Senin sampai Sabtu sesuai dengan jadwal. Senin sampai Kamis sesuai dengan jadwal. Dan untuk sesi online-nya itu ada 2 model, ada asinkronus di pertemuan 4 dan 12 dan ada sesi sinkronus di sesi minggu 5, 6, 11, 13 dan 14. Nah, besok coba saya konfirmasi ke Pak Husen ya, Bu. Khawatirnya mereka juga confused. Iya, soalnya pemahamannya mahasiswa dan saya sebelumnya kan waktu dari BP informasinya kan hanya di 4 asinkronus. dan 12. Otomatis di selain itu kita sepakat untuk offline atau tatap muka, Bu, gitu. Oh, berarti dia ngambil modelnya FTF ya. Nah, ini saya Jadi juga perlu ini. blended blended plus tapi FTF. Besok saya coba konfirmasi ulang ke Pak Husen, Bu. Baik-baik, Bu. Mm-mm. Soalnya saya ini sih perlu ini yang blended dengan Kejelasan. Iya, ngajar iya, sendiri iya. soalnya kan. Iya, iya, iya. Itu beneran sampai jam 9 ya? 8.10. Oh, Sebentar, oh, iya, iya, benar kan 2 SKS ya? Iya, 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 benar-benar. 2 SKS. Oke. Yang 3 SKS ini lumayan sampai jam 9 malam ya. iya. Mohon ini ya Bu ya Ya, keterangannya yang detail. Soalnya saya masih belum khawatir salah. Iya, besok ada saya juga. konfirmasi ke Pak Husen. Iya. Sama ini sih Bu, untuk kelas blended plus kan tidak diikutkan dalam hibah. Iya, tidak. Di mata kuliah saya tetap RPS-nya pakai yang OB atau yang kita pakai sekarang. Namun Mm-mm. untuk luarannya itu saya di UTS meminta mereka resensi 2 buku di perpustakaan UPJ. Yang nanti Mm. hubungannya dengan poin JDSP sejenisnya. Iya, Lalu boleh. untuk di UAS saya meminta mereka untuk publikasi artikel ilmiah yang nantinya di upload di media massa daring seperti tahun lalu. Itu Ya, bagaimana? boleh. Boleh, boleh, Bu. Boleh. Kalau yang selain reguler kan memang kita tidak libatkan dalam aktivitas hibah, jadi silakan merencanakan luarannya seperti yang mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya juga boleh. Nggak masalah, Bu. Baik-baik. Terima kasih Bu Sofitri. Oke. Pak Sonya, monggo. Ada kendala sepertinya di mic-nya. Boleh dicek saja, Pak, kalau memang ada kendala di mic, boleh. Monggo Pak Sonya di chat juga boleh. Bu Safitri, Iya, boleh iya, nanya lagi? iya, boleh, boleh. Monggo. Bu, mau nanya terkait pembayaran honor. Oh Saya, ya, ya, silakan. di pertemuan kedua kan kita hybrid ya. Hmm.
Ada, Pertemuan Bu. kedua itu kita hitungnya offline, Bu. Oh, terhitungnya offline. Oh, baik, baik. Sesuai dengan RPS aja. Oh, baik, baik. Ah, Oke. ah. Mau Iya, nanya heeh. itu maksudnya online apa offline? Offline, Bu. Pertemuan itu offline karena kita di RPS-nya adalah tatap muka. Hybrid itu hanya Ya. gara-gara tempat untuk aktivitas kita tidak bisa menampung Ah, oke. seluruh, tapi kan Iya, itu apa ya offline ya gitu. siap-siap, Bu. Bu, Oke. saya terkait dengan kontrak perkuliahan mungkin nanti saya mau japri ya. Boleh ya, Bu ya? Oh iya, itu Satu kemarin, iya ya. Jadi begini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan juga di Rakor tanggal 26 Agustus bahwa kita itu ada penyesuaian juga ya dengan regulasi pemerintah terhadap operasional di kampus. Nah, untuk yang LSE memang saya mengakomodir pertemuan itu adalah blended learning ya. Jadi hanya ada 7 online dan 7 offline. Tujuannya supaya kolaborasi di level mahasiswa itu terbangun dan kemandirian dalam proses pembelajaran itu juga terlatih di sisi mahasiswa. Nah, untuk yang pertemuan online itu memang ada efisiensi Bapak Ibu, karena ini juga menyangkut tentang keberlanjutan kami juga di UPJ dalam hal keuangan gitu ya, sehingga untuk yang kelas online itu rasionya dijadikan 2 kali lipat. Jadi perhitungannya itu tidak sama dengan perhitungan offline Bapak Ibu. Itu kebijakan dari UPJ sebagai bentuk penyesuaian dan efisiensinya kami gitu. Nah, khusus untuk yang semester ini, Agama dan Bahasa Indonesia, itu nanti surat pernyataan ya, bukan surat kontrak Bapak Ibu salah, itu surat pernyataan. Jadi surat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu berkenan untuk memberikan atau melaksanakan tugas sebagai pengampu di semester yang ditunjuk gitu. Nah, Agama dan Bahasa Indonesia karena kita ada aktivitas hibah, kita melakukan penyesuaian kembali bahwa untuk online-nya hanya 4 kali saja, sesuai dengan tadi RPS ya. RPS-nya itu tadi kita online-nya itu empat kali. online-nya itu 4 kali, 4 kali yaitu di pertemuan keempat, kemudian 5, 6, dan 11. Nah, ini karena memang kita project, jadi online-nya itu hanya di 4, 5, 6, dan 11. Ketika online ini berlangsung, maka perhitungan honor itu rasionya 1:100. Jadi kalau misalkan Ibu Okta dapat 2 kelas, misalkan ya, Okta dapat 2 kelas. Ketika ketika sesi offline, itu honornya dibayarkan 2 kelas. Karena rasionya kan 1:45, kita asumsikan per kelas. Nah, tapi ketika dia online, kita lihat rasionya 1:100. Kalau kelas 1 tambah kelas 2 itu jumlahnya 60, itu dihitungnya 1 kelas, Bu Okta. Oke. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ketika online, fleksibilitas yang diberikan UPJ kepada dosen itu cukup besar ya. Satu, tidak ada kewajiban untuk visit ke UPJ. Yang kedua, pengajaran diberikan 1 minggu waktunya, tidak hanya sesuai dengan sesi yang offline. Yang kedua, bisa dimulti mungkin dengan kegiatan di kampus lain. Jadi itu bentuk fleksibilitas yang diberikan oleh UPJ kepada dosen. Jadi apa namanya? Itu adalah yang kami terapkan. Kalau mungkin kemarin sempat ribut ya, saya nggak tahu ya. Mungkin Bapak Ibu juga punya koordinasi seluruh dosen LSE, mungkin ada yang ribut kemarin. Wah, ini menyalahi undang-undang. Kita sudah pastikan tidak ada undang-undang yang kita salahi ya Bapak Ibu. Bagaimanapun kami perguruan tinggi swasta juga punya hak untuk menyusun gitu ya, regulasinya seperti apa. Dan di surat pernyataan itulah dituangkan. Sebenarnya surat pernyataan yang pertama itu tidak menyalahi karena kami tetap membayar honornya Bapak Ibu sesuai dengan harga SKS yang sudah disepakati gitu. Cuma memang ada penyesuaian ketika itu berlaku di sesi online. Tapi kemarin karena ada, saya bilang protes dari salah satu dosen, yang itu kita bicarakan sampai ke level pimpinan. Untuk kedua kalinya ya, semester lalu dengan tim Pancasila, kalau semester ini dengan tim Bahasa Inggris, sudah dipahamkan lagi bahwa satu, tidak ada undang-undang yang kami langgar dari UPJ. Yang kedua, UPJ berhak untuk menentukan model model pelaksanaan operasionalnya itu seperti apa gitu. Dan hasil pertemuan kemarin akhirnya kalau Bapak Ibu akhirnya diminta kembali menandatangani surat pernyataan itu sudah tertuang bahwa karena permintaannya adalah harus tertuang gitu ya secara tertulis gitu. Di dalam surat pernyataan itu kan kontrak ya Bapak Ibu, itu surat pernyataan. Kalau kontrak itu mengikat waktu, mengikat jangka panjang hak dan kewajiban, tapi kalau surat pernyataan itu sifatnya sementara, ukurannya setiap semester karena surat pernyataan itu akan selalu diminta ke Bapak Ibu di setiap semester ketika Bapak Ibu diminta untuk mengajar gitu ya. Dari surat pernyataan yang ditandatangani, nanti Bapak Ibu mendapatkan apa? Selain mendapatkan honor, Bapak Ibu mendapatkan SK mengajar. Karena SK mengajar itu dokumen mutunya yang bisa Bapak Ibu klaim nanti ketika melaporkan beban kinerja dosen gitu ya. Karena kan harus ada SK ya. Itu adalah bentuk. Itu mungkin penjelasannya Bu Okta, atau ada hal lain boleh disampaikan aja nggak apa-apa. Ah, Nggak usah maaf, maaf. malu-malu. Ya, Bu, maaf ya, Bu. Jadi, rasio pembayarannya untuk kelas reguler 1:100. Jika mahasiswanya lebih dari 100, itu gimana perhitungannya, Bu? Nah,
Jika lebih dari 100 dilihat, misalkan, 100-nya itu 120 gitu ya, Bu, Iya. itu dihitung 2 kelas, Bu. Oh, Karena kita menghitung minimal kuota kelas itu kan 15 orang ya, iya. Bu Okta. Jadi kalau misalnya cuma 116 itu kita masih hitung 1 kelas. Oh, baik, baik. Heeh. Nah, kalau misalnya 120 ke atas karena kita pertimbangannya itu adalah, 1 kelas minimal 15 sampai 20, kalau 120 itu sudah dihitungnya 2 kelas. Oke. Gitu. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Kemarin tuh agak bingung karena pas sebelumnya kan terima surat pernyataan, seperti yang sebelumnya belum ada, Belum yang ada, iya. diberikan Rasiof. Karena ada yang Terus protes, ya sudah akhirnya pimpinan bilang, "Ya sudah kalau memang pengennya tertulis seperti itu ya kita tulis," gitu ya, 1/100. ya, iya, terus kemudian ada revisian ya. Tapi Bu, yang di surat pernyataan itu untuk yang kelas agama, yang punya saya itu masih 7 kali pertemuan online dan 7 kali Iya, pertemuan offline gitu. jadi Takutnya kemarin saya hari sempat Minggu tanya saya sempat mhm, tanya Bu ke, Mbak Bapinta, Pinta, takutnya mhm, takutnya nanti untuk pembayaran, honornya itu mengacu ke surat bukan pada oh, realisasi gitu. iya. Kata Mbak Pinta, "Nanti saya konfirmasi lagi ke LSI." Oh, ya udah baik. Iya, Jadi jadi mungkin hari Minggu kemarin, iya. Mbak Pinta konfirmasi juga, nah, oh ya untuk agama dan bahasa, kita sesuaikan online-nya 4 Mbak Pinta. Jadi kayaknya bukan kayaknya, besok akan ada revisi lagi Bu Oh, Okta. baik, Jadi baik, baik. jadi untuk tim agama bahasa memang karena kita ada project, dan kemarin kan sebenarnya waktu di hotel kayak saya sudah sampaikan ya bahwa ini loh Bapak Ibu model kelasnya BC itu ada 7 online, 7 offline. Tapi kan kita sepakat karena project ini asistensinya sulit untuk dilakukan secara online, kita akhirnya memutuskan ya sudah, online-nya hanya untuk 4 kali, offline-nya 10 kali gitu ya. Sudah nanti besok akan direvisi oleh Mbak Pinta, Bu Okta. Oke, oh baik. Terima kasih Bu Savitri. Mhm. Saya sama It's Bu okay. saya sama Bu Pinta kemarin juga bingung-bingungan berdua kan, "Iya Bu, saya Iya belum tahu," katanya. "Iya, nanti iya konfirmasi aja lagi," gitu. Itu sih Bu, selain dari itu sebenarnya saya iya sudah paham, cuman mengenai iya, kontrak mengenai surat itu aja sih sebenarnya yang mau, tak tanyakan karena di situ masih tertulis 7 kali dan 7 kali online, 7 kali offline, heeh tapi dari heeh. Bu Pintanya belum tahu gitu. Iya iya. Jadi, ini memang jadi, feedback buat kami. Jadi kan karena ini unit yang berbeda ya, Bu. Yang mengurus surat pernyataan adalah unit SDM, yang mengurus operasional, pelaksanaan, perumusan itu TLC kan. Nah, surat pernyataan itu tuh disampaikan ke Bapak Ibu ternyata lebih dulu ketimbang kami mensosialisasikan di rakor tanggal 26 Agustus itu. Jadi itu kayaknya awal kesimpang siurannya gitu ya. Jadi ya sudah nanti di next next semester ini pastikan kami sosialisasi dulu, kami sampaikan dulu baru tertuang untuk di dalam perumusan surat yang harus ditandatangani gitu seharusnya sih Bu Okta. Jadi kemarin tuh keduluan SDM dan SDM-nya tidak konfirmasi ke kami, dah gitu aja rame. Memang sensitif sih Bu kalau soal itu ya. Aduh saya juga Iya Bu. TLC sebagai pihak poros tengah ya Bu, poros tengah yang maksudnya di atas ditekan, di bawah digenjot. Jadi, aduh poros tengah ini susah gitu. Tapi, ya ini kalau tidak seperti ini jadinya kita tidak tahu juga ya, antisipasinya Ya, gimana iya untuk ke iya. depannya. Betul. Oke, berarti Baik, sudah sudah clear ya? baik. Sudah Bu, ya. Saya Oke balik lagi ke Bu Pinta oke, ya. nanti saya akan notice di notulen juga deh. Siap sip Bu. Terima Oke, kasih Bu Savitri. sama-sama sama-sama. Oh iya, Pak Sonya, ini untuk mahasiswa atlet tadi sudah dijelaskan, jadi mereka itu wajib untuk mengikuti semua proses pembelajaran tanpa pengecualian. Jadi untuk presensinya bagaimana? Nah, Bapak Ibu begini, eee, di bagian atas, jadi kan si atlet itu hanya ikut pembelajaran online ya, tanpa hadir ke kelas. Nanti minta mereka setiap kali mereka sudah membaca materi ini, menonton video ini, mereka mengklik tombol Mark X dan ini. Nanti kita bisa melihat hasil, keikutsertaan mereka itu lewat activity completion namanya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat activity completion, nanti di sini akan tercentang, nah ini kan target-target pembelajaran ya. Nanti ini akan tercentang nih Bapak Ibu, dia sudah mengikuti, pembelajaran atau tidak. Kalau tercentang berarti bisa diklaim sebagai presensi. Atau kalau tidak mau model seperti ini, Bapak Ibu bisa menambahkan tugas tambahan untuk atlet. Misalkan di sini ada satu slot assignment dalam kurung khusus untuk mahasiswa atlet, adalah membuat rangkuman dari materi yang mereka ikuti. Selama rangkuman itu mereka submit, mereka berhak untuk mendapatkan presensi. Jika mereka tidak submit, maka mereka tidak dihitung sebagai presensi. Atau jika Bapak Ibu punya cara lain untuk menghitung partisipasi mereka di setiap pertemuan, monggo diimplementasikan. Jadi intinya presensi mereka itu tetap kita hitung berdasarkan partisipasi mereka dalam menuntaskan semua aktivitas pembelajaran di kolabor.
Nah, bagaimana caranya? Jadi gini, karena mereka itu kan kalau BP bilang kalau memang tidak masuk, ya dialfakan. Idealnya memang begitu, prakteknya memang begitu. Tapi kan kita tetap harus memonitor karena mereka ikut pembelajarannya online selama 1 semester, nanti bisa terjadi debat di sini gitu. Mereka mengumpulkan tugas misalkan, tapi kita tidak bisa memberikan absen, itu kan juga tidak fair gitu. Jadi ada 2 cara Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan saat ini, bahwa yang pertama, setiap kali mereka sudah baca materi, sudah nonton video, mereka diminta untuk centang tombol kanan ini ya, mark as done. Kemudian kita sebagai dosen bisa memantau, nggak perlu setiap saat Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mungkin memantaunya per 3 minggu misalkan, ya sudah. Nanti di course management, bagian report, di student report, the activity completion, Bapak Ibu nanti akan lihat ada terchecklist, tercentang. Kalau dia tercentang, itu kita bisa hitung sebagai kehadiran. Kalau misalkan sulit membaca seperti ini, Bapak Ibu bisa download nih. Download dalam versi Excel, kemudian nanti tinggal aktivasi filternya. Nanti akan terangkum di pertemuan pertama dia hadir apa tidak gitu. Misalkan di pertemuan pertama ini kita belum ada tugas nih. Anak-anak hanya baca materi sama nonton video. Jadi kalau materi ini tercentang, video ini tercentang, ya kita asumsikan dia hadir gitu. Karena kalau misalkan tidak ada di kelas, ujiannya tidak ada, terus kita alfakan sementara mereka ikut fasilitas online, itu tidak fair untuk mereka. Jadi cara pertama seperti itu. Atau cara kedua adalah Bapak Ibu tambahkan satu activity-nya. Misalkan di assignment, kamu rangkum ya, pokoknya saya mau lihat rangkuman kamu tentang pembelajaran materi di pertemuan satu. Jadi tambah assignment, terus topiknya dikasih dikasih judul khusus untuk mahasiswa atlet misalkan. Nah, itu adalah cara kita untuk mengevaluasi. Daftar mahasiswa atlet sudah saya email, Pak, soalnya. Saya kemarin itu meneruskan email. Sudah saya emailkan ke seluruh dosen pengampu ya, mahasiswa atlet. Bentar, ini tuh sudah saya kirim via email, Bapak Ibu. Saya share ya. Ini. Nah, subjeknya adalah subjeknya ini adalah kebutuhan kelas mata kuliah mahasiswa atlet. Ini sudah saya email juga ke Pak Sonya juga termasuk. Nah, ini ada mention. Kemudian ini mahasiswanya. Untuk agama itu atas nama Jonathan Farrell Gosal. Gitu Pak Sonya. Coba dicek lagi Pak. Email. Ini sudah saya email nama-nama mahasiswa yang atlet ya. Monggo dicek Pak Sonya. Nah, kemudian untuk Ibu Pradipta, ketika sinkronus meeting dengan 100 mahasiswa berarti menggabungkan 2 kelas. Penataan jadwalnya bagaimana? Monggo diambil salah satu jadwal saja, Bu, yang bisa mengcover pertemuan untuk mereka semua. Karena sifatnya sinkronus itu kan memang di UPJ sendiri tidak ada perkuliahan tatap muka, jadi tidak ada istilah bentrok-bentrok gitu ya. Nah, tinggal nanti disepakati mau bertemunya di dalam satu waktu saja. Kalau mau hemat ya satu waktu, Bu. Satu waktu. Gitu. Monggo, ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Oke, clear ya. Monggo kalau ada pertanyaan jangan sungkan, sampaikan di grup. Masalah jangan malu gitu. Supaya kita bisa saling apa ya mengefektifkan komunikasi kita, koordinasi kita. Saya juga khawatir Bapak Ibu karena saya juga menjalankan perannya double juga, pendik juga saat ini dosen juga. Ya, kalau sudah masuk sesi perkuliahan itu kadang saya fokusnya ke kuliah gitu. Jadi apa namanya waktu kosong itu kadang saya manfaatkan ya untuk berkoordinasi untuk hal-hal yang mungkin terkait LSE, terkait hibah gitu. Apakah sudah cukup untuk diskusi kita hari ini? Ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Jika tidak ada, sudah bisa kita akhiri mungkin sesi diskusinya. Sip, Alhamdulillah. Nah, besok saya akan urus untuk modal pembuatan video. Harapannya dengan modal ini kita bisa memanfaatkan gitu ya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan 60 menit untuk video ya. Palingan cuma pakai
30 auto kredit untuk menyelesaikan tugas hibah, sisanya manfaatkanlah untuk materinya Bapak Ibu gitu. Ibu maaf Bu, Ya. yang pelatihan kemarin kan karena bentrok dengan kelas sampai jam 11-an ya. Hmm. Enggak ding, sampai jam 10-an. Jadi untuk isi feedback itu di terakhir dimintain video hasil pembuatan video kita mungkin yang dari hasil praktek kemarin ya aku nggak ada. Itu gimana Oh, Bu? bikin sebentar aja Bu. Gampang banget itu bikinnya. Nanti saya share lagi ya. Saya, Nanti saya lihat lagi rekamannya berarti ya. jadi gampangnya gini Bu, Bapak Ibu. Kan ini naskahnya dari mereka ya. Ini Iya. kita simpan. Kemudian nanti begitu login. Kemarin Bu Oka sama sekali ketinggalan pas sesi ini ya. Jadi Sampai di mana kemarin? saya Script generator? join gimana ya? Saya join pas di ini nih Bu, di render. Saya joinnya pas di itu Oh, render, tapi itu pun sambil ngajar ya. Jadi saya ya, cuman jadi nggak kayak tadi. Oh, dengar pakai headset di ini, pakai karena masih pertemuan pertama juga kan. iya, iya, Terus iya, iya. ngejelasin terkait dengan pengabdian masyarakat. Jadi izin untuk sambil pakai headset gitu. Jadi Iya, iya. mendengarkan tapi lihat prakteknya Iya. enggak. Oke, jadi nanti kan begitu berhasil login, berarti akunnya udah dapat kan Bu kemarin akun latihan ya? Iya, udah Nah, bisa nanti udah masuk. begitu login, Ibu klik script generator, kemudian ada generate with AI. Terus ini Ibu tuliskan judulnya apa? Kalau mau gampangnya ini aja, kopas dari sini. Kan ini judulnya ini ya. Iya. Pengantar ini, terus Ibu kopaskan ke sini. Kemudian sisanya Ibu kopas saja. Ini kopas, kopas, kemudian pindahkan ke sini Bu. Udah dipindahkan, terus nanti tinggal generate with AI. Untuk action setting, ini bisa additional prompting. Prompting itu kayak aktivitas tambahan. Apakah kita nanti perlu 2 orang yang akan menjelaskan skenario ini, atau cukup 1 orang saja? Ini sifatnya additional pilihan. Kalau nggak mau pakai ini, udah ini diabaikan. Setelah Ibu kopas, udah tinggal generate with AI aja. Kalau sudah klik tombol ini, nanti akan menghasilkan script, Bu. Scriptnya ini nih, kayak gini nih. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau misalkan ada, ini kan kalau saya tadinya nggak pakai additional prompting ya, jadi dia langsung dikondisikan sama si AI-nya. Jadi naskah itu udah percakapan 2 orang seolah-olah ada Rania dan Faisal. Nah, nanti ini bisa kita edit kalau misalkan Ibu mau menambah penjelasan tambahan. Kalau sudah, tinggal di save script, nanti menghasilkan script yang seperti ini, baru lanjut ke render, Bu, gampangnya. Nah, di render ini, karena kita scriptnya sudah ada, Ibu Baik, bisa klik ini nih, tombol create from your script. Nah, kemudian baik. nanti script kita akan ditayangkan di sini, baru AI Analyze, udah langsung di-render. Jadi Jadi video ya. outputnya. Jadi, Baik-baik isi ya. pokoknya easy banget Bu, pokoknya ada AI ini benar-benar memudahkan ya dalam tanda petik. Tapi memang challenge kita adalah bukan hanya sekedar teknisnya sih sebenarnya, memastikan bahwa naskah ini sesuai dengan target pembelajaran di pertemuan. Jadi kalau di RPS agama misalkan pertemuan pertama itu membahas tentang pengertian agama, fungsi agama, klasifikasi agama yang ada di dunia gitu. Nah, Ibu ambil PPT-nya Ibu, dijadikan itu naskah gitu. Kemudian di-convert. Mudah banget, pokoknya saya bilang tadi cuma 5 menit jadi Bu. Cuman memang challenge-nya adalah ketika mau bikin skenario sama mau bikin assessment. Oh, assessment itu adanya di menu ini nih Bu Okta. Di menu Learning Journey, ini assessment-nya itu bisa dalam bentuk eh, Ibu bikin pertanyaan, cuman memang untuk saat ini pertanyaan yang difasilitasi bentuknya hanya 2 model, Bu. Jadi ada yang ABCD atau pertanyaan benar salah. Jadi di tengah videonya Ibu bisa merencanakan. Jadi kalau di sini kan ada pengertian-pengertian ya. Kemudian nanti di tengah pengertian itu ada tiba-tiba di tengah videonya ada pertanyaan. Apakah memperhatikan tata cara berpakaian itu termasuk etika atau tidak, misalkan gitu ya. Nah, itu pilihannya adalah true or false. Nanti kalau ini dijalankan, itu ada scoringnya, Bu. Ini sih waktu yang assessment terakhir ya. Nanti setiap setiap hasil ini tuh bisa kita preview. Download, kalau mau versi yang lengkap, kita versinya Scrum. Nah, ini yang saya bilang kemarin kalau di modalnya kita udah punya Scrum nih, Bu, Scrum package. Artinya video kita bisa kita injek di sini nih, Bu. Tapi kapasitas di UPJ membatasi satu file, apakah itu teks, gambar, atau audio atau video itu hanya di 2 Mbps. Sementara si Scrum ini itu kapasitasnya bisa sampai 4 atau 5 Mbps. Jadi ini nanti kita unggahnya di Google Drive aja supaya bisa di-linkkan ke course-nya kita via ini, URL. Gitu. Ini itu gampang banget, Bu. Video tutorialnya udah ada di course kemarin di sini nih.
Ini ada apa namanya? Ada tutorialnya. Tinggal diikuti step by step-nya jadi. Seperti itu Bu Okta. Oke, Terima kasih Bu. Memang udah menyenangkan ya. Jadi kalau yang di betul. kampus lain kebetulan juga kan baru bergabung bikin video learning gitu deh di Iya, kampus sekolah. Tapi kalau di sana kita syuting, cuma nanti mereka edit lagi pakai AI gitu. Jadi nanti jadi animasi. Tapi kita ada rekamannya di situ. ada. Kita udah Canggih ya. langsung dengan animasi Bu, udah jadi animasi langsung kalau kita. Kalau kita tuh kan enaknya kita dapat ilmunya gitu ya. Gimana sih generate AI untuk mensupport inovasi konten gitu ya. Hasilnya pun ini udah animasi Bu, udah enak gitu dilihatnya juga. Beda dengan model saya dulu. Ini kayak video udah pakai vendor, mahal. Ini mah cuma mentranslate doang ya Bu, memindahkan doang di versi PPT dengan versi audio gitu. Ini nggak ada perubahan sama sekali Bu, cuma begini-begini doang nih. Cuma tapping dan segala macem. Nah, ini bayarnya mahal banget. Nah, adanya AI, kita bisa kembangkan ini mandiri, praktis, sesuai dengan target kita. Nanti kalau videonya mungkin karena besok saya akan minta lagi ya video kemarin TOT supaya bisa ditempelkan di kolabor, jadi nanti bisa ikut step by step-nya. Oke, oke, Baik ada Bu, lagi? terima kasih. Berarti Sama-sama. kalau masih ada sisa kotanya kita bisa pakai untuk bikin video learning meskipun di kampus lainnya Bu ya. Boleh silakan. Itu kan jadi fasilitas Bapak Ibu ya. Ya, artinya kan Ya, kita diserap. Yang penting kan yang wajibnya kita tunaikan dulu ya, bahwa nanti ketika di Desember kita lapor hasil hibah kita, 14 minimal ya video pembelajaran untuk agama dan bahasa itu sudah jadi gitu. Kalau ada sisanya emang enggak Bu, dimanfaatkan untuk bikin konten mata kuliah kita yang lainnya. Oke, siap-siap Bu. Terima kasih. Lumayan. Dan video itu bisa Ibu unggah di YouTube loh. Ibu bisa punya kanal YouTube sendiri untuk konten pembelajaran. Oh, gitu. Cuman enaknya gini Bu, ini kan berkelanjutan ya, karena kami juga TLC juga mikirin gimana ya caranya menambah, tidak hanya menambah skill dosen, tapi juga menambah pendapatan kita lah Bu Okta gitu. Jadi next step kita akan buat marketplace Bu Okta. Jadi marketplace itu nanti isinya adalah konten-konten video dari seluruh dosen. Nah, namanya marketplace itu kan basisnya adalah langganan ya Bu, subscription ya. Jadi orang yang mau pakai video kita, mau nonton video kita, dia harus langgan dulu tuh. Biaya langganannya saat ini sih kalau di Petra itu 25.000 per bulan, Bu. Jadi kayak nonton Netflix aja. Ya, kalau misalkan mau nonton Netflix ya udah lu bayar langganan dulu gitu ya. Nanti biaya langganan itu akan menjadi nilai loyalty buat kita pembuat konten. Jadi nanti ada sharing cost. Kalau misalkan pendapatan 25.000 berarti eh, berapa persen untuk Petra karena dia punya server marketplace-nya, berapa persen untuk dosen gitu ya. Kemudian berapa persen untuk pengembangan kami di TLC. Jadi bayangkan Bu Okta, kalau kita next punya Intex 500 aja gitu ya Bu Okta. 500 kali subscription-nya, nah itulah menjadi kesejahteraan kita. Tapi itu memang jangka panjang Bu Okta. Sedang kami TLC godok ya untuk kita. Jadi gimana caranya setiap ya ke depannya pasti kita punya keterbatasan juga ya. Adanya regulasi pembelajaran berbasis bauran ini kan meningkatkan kualitas dosen juga, jadi nggak habis waktunya untuk mengajar di kelas, tapi dua dharma lainnya tetap terlaksana. Apalagi sekarang kita risetnya juga masih jadi PR kan di Indonesia. Ya harapannya dengan ada pembelajaran bauran ini, tridharma yang dibebankan ke kita itu benar-benar terlaksana dengan sangat-sangat efektif. Itu jangka panjang sih, Bu. Nanti akan ada diskusi lagi lah. Jadi nanti akan ada dosen jadi konten kreator ya, konten kreator di TLC marketplace-nya TLC gitu. Siap Bu. Baik itu Bu. Iya, karena kita nggak tua di kelas doang ya Bu Ota. Iya benar. Apalagi menghadapi anak zaman sekarang yang fokusnya, konsentrasinya, perhatiannya itu sangat minim ya Bu. Iya betul Bu. Iya kan? Dosen kerja keras banget. Betul. Makanya kan kita juga nggak mau tua di kelas ya. Oke. Monggo ada lagi. Oh, ini Terima ada. kasih Bu Fitri. Iya, iya nanti surat pernyataannya akan direvisi kan khusus untuk yang agama dan bahasa Indonesia saja ya Bapak Ibu yang direvisi karena kan kita ada project hibah ini ya. Jadi kita melakukan penyesuaian online kita tidak 7 tapi online kita hanya 4. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya sudah dituangkan untuk diskusi. Saya nggak tahu kalau udah mulai masuk hari kuliah biasanya saya juga sibuknya luar biasa.
diskusi ini saya tutup di hari Senin, tidak ada lagi diskusi di hari Rabu. Hasil diskusi hari ini nanti recording dan juga notulensinya akan saya unggah di kolabornya Hibah MKWK ya, Kors Hibah MKWK, supaya jadi perhatian kita bersama. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu di waktu liburnya. Mohon maaf banget saya mengganggu kenyamanan Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di diskusi selanjutnya. Sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih Bu Safitri, selamat siang. Sama-sama. Mas Bapak Ibu. Sama-sama Pak.